Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Di dalam paviliun dewa di kota Alkimia, dewa Alkimia rambut putih dapat ditemukan sedang duduk di kursi yang elegan. Pada saat ini, tubuh dokter suci tangan iblis dibawa ke depan dan ditempatkan di tengah aula. Sang alkemis memiliki aura yang menindas saat duduk di kursinya, membuatnya tampak seolah-olah dia adalah dewa raja yang berdiri dengan arogan di atas 9 dunia, terutama dengan jubah putihnya dan rambut sehitam batu giok. Ini adalah burung bangau sejati di antara kawanannya, ayam. Sikap arogan ini bukan hanya untuk pamer, tapi karena kepercayaan dirinya yang mutlak. Sang alkemis bangkit dan melihat tubuh dokter itu, lalu dia melihat ke arah murid di depannya dan meninggikan suara, "Apa yang terjadi? Kakak yang terkasih, ini semua karena bocah manusia bernama Li Qiye itu." Murid itu dengan cepat berkata, "Li Qiye dengan sengaja merencanakan jebakan terhadap saudara tangan iblis agar dia mati mengenaskan karena makhluk beracun itu. Oleh karena itu, murid itu mencakup masalah itu di rumah Raja Pengamat." Tentu saja, dia menyalahkan Li Qiye dan berbicara tentang bagaimana Li Qiye menipu dokter serta mengalihkan perhatiannya dengan umpan. Akhirnya, dokter tersebut dibunuh oleh makhluk beracun tersebut. Singkatnya, jika diringkas ribuan kata dalam satu kalimat, kematian dokter tersebut adalah kesalahan Li Qiye. Jika bukan karena Li Qiye mengganggu dokternya, dia tidak akan mati. Li Qiye, setelah mendengar sekilasnya, mata sang alkemis menjadi tajam, dia masih menindas, tapi tidak marah. Dia dengan dingin memerintahkan, "Beritahu Li Qiye bahwa saya meminta penjelasan. Kalau tidak, dia akan menanggung akibatnya." "Saya mengerti." Murid itu sangat mengungkapkan. Hingga saat ini, klan Bailian mereka selalu dihormati oleh sekte-sekte di dunia ini, terutama setelah kakak pertama mereka, Dewa Alkimia Rambut Putih, mampu mentransmisikan obat berumur panjang yang tiada taraf. Klan mereka kemudian memperoleh status yang sangat bergengsi. Bahkan karakter tingkat leluhur harus memberikan wajah klan mereka. Dapat dikatakan bahwa mereka dapat melakukan apa saja sesuka mereka sambil berjalan-jalan di dunia ini. Jadi hari ini, mereka harus menjaga Li Qiye dengan baik. Setelah memasuki alam alkimia, Cao Guoyao tidak pergi ke aula utama tempat kerajaan menerima para peserta. Seorang bangsawan yang kuat dari kerajaan terlihat sedang mempersiapkan rumah yang tenang untuk tempat tinggalnya. 2 hari belum berlalu setelah dia menetap sebelum seorang tamu datang mengunjunginya. Apalagi dia selalu kedatangan tamu yang mengunjunginya hingga mansion tersebut cukup ramai di siang hari. Tamu-tamu biasa ditolak di pintu, namun, tamu ini agak istimewa, jadi dia harus pergi dan berdiskusi dengan mereka secara pribadi. "Cloud Soaring yang mulia, jika Anda di sini untuk melobi saya, lupakan saja." Setelah melihat yang mulia, Cao Guoyao dengan dingin berkata, "Hanya orang lain yang bekerja untuk negara Cao saya, kami tidak akan bekerja di bawah seseorang. Jika bangsawan muda Ye ingin menjadi temanku, maka aku akan sangat senang memiliki teman seperti dia. Namun, jika dia ingin saya membuatkan pil untuknya, maka itu tidak mungkin. Saya bukan alkemis siapapun. Hanya ada sedikit orang yang tidak mempertimbangkan kebutuhan Ye Qingcheng, tapi Cao Guoyao memiliki kekuatan untuk melakukannya." "Saudara Cao bercanda," Yang Mulia sambil tersenyum berkata, "Bangsawan muda kami, tentu saja, adalah teman Anda. Merupakan kehormatan bagi bangsawan muda kami untuk memiliki teman seperti Anda. Itu yang terbaik." Saat ini, ekspresi Cao Guoyao mereda saat dia berkata, "Meskipun Ye Qingcheng ingin menguasai dunia, aku tidak akan bergabung dengannya, itu baik-baik saja, dan kadang-kadang, persahabatan saya bisa menyempurnakan 1 atau 2 batch untuknya, tapi menjadi alkemis pribadinya adalah hal yang mustahil." Yang Mulia berkata sambil tersenyum, "Saudara Cao salah paham. Bangsawan muda kami ingin memiliki hubungan yang setara dengan Saudara Cao. Jika bangsawan muda kita menjadi kaisar abadi suatu hari nanti, maka Saudara Cao akan menjadi raja yang berdiri bersamanya. Hanya Saudara Cao yang memenuhi syarat untuk berdiri di samping bangsawan muda saya di puncak dan memandang rendah 9 dunia." Yang Mulia memang mampu menjanjikan bunga teratai. Siapa yang tidak mau mendengarkan sanjungan sebesar itu?
Setelah mendengar ini, suasana hati Cao Guoyao menjadi sangat baik. Dia tersenyum dan berkata, jika Brother Cloud Soaring tidak ada di sini untuk merekrut saya, jangan bilang ini hanya berkunjung. Anda tidak akan pernah datang tanpa tujuan. Cao Guoyao sangat bangga. Orang biasa tidak akan bisa berbicara dengannya, tapi Yang Mulia fasih dan mampu membuat Cao Guoyao bahagia dengan segera. Saudara Cao baru saja menganiaya saya. Sebenarnya saya sudah lama ingin mengunjungi negara bagian Caomu. Obat-obatan roh sangat banyak, kuantitas dan energi duniawi yang kaya ada di mana-mana. Siapa yang tidak ingin tinggal di negara sebesar ini? Saudara Cao mungkin tidak tahu, tapi aku bekerja untuk bangsawan mudaku siang dan malam sambil melakukan tugas yang tak terhitung jumlahnya setiap hari. Kakiku hampir patah karena perjalanan dari utara ke selatan. Yang Mulia dengan cepat menyampaikan keluhannya. Tiba-tiba, ringkasan dengan Cao Guoyao menjadi lebih dekat karena percakapan santai ini. Cao Guoyao berkata sambil tersenyum, baiklah, Saudara Cloud Soaring, jangan mengolok-olok saya. Jika Anda memiliki alasan penting untuk mengunjungi ini, katakan saja. Yang Mulia dengan cepat berkata, Saudara Cao, saya datang kali ini bukan untuk hal lain, tetapi untuk konferensi penting. Konferensi warisan. Tidak ada yang perlu dibicarakan kalau begitu. Cao Guoyao berkata dengan percaya diri, di luar bocah berambut putih, aku tidak peduli dengan orang lain. Hanya bocah nakal itu yang memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan tempat pertama melawanku. Yang Mulia dengan cepat menjawab, Saudara Cao, jangan menganggap enteng. Ada orang lain yang tentunya tidak boleh Anda abaikan, dia pastinya adalah lawan yang kuat. Siapa itu? Cao Guoyao berkata, saya ingin melihat orang seperti apa yang bisa menjadi ancaman bagi saya. Li Qiye, seorang alkemis yang dipekerjakan oleh negeri bambu raksasa. Dia jelas merupakan ancaman bagi Saudara Cao. Kata Yang Mulia. Cao Guoyao tidak menganggap serius hal ini dan berkata, Li Qiye lah yang bisa mengolah pil seperti sayuran tumis, kan? Hah, itu hanya rumor belaka, tidak bisa dipercaya. Memurnikan pil seperti menggoreng. Hanya kaisar alkimia yang mampu melakukannya. Bahkan alkemis legendaris tidak bisa mencapai prestasi seperti itu. Yang Mulia berkata, Saudara Cao, lebih baik percaya daripada tidak. Saya telah menganalisis secara cermat informasi dari berbagai pihak, dan setelah banyak mencermati, saya merasa ada kemungkinan besar bahwa informasi tersebut benar. Selain itu, saya juga memiliki dugaan yang berani. Aku mendengarkan. Cao Guoyao memperhatikan ekspresi serius Yang Mulia dan menjadi bersungguh-sungguh juga. Yang Mulia berbicara dengan sikap serius, Saudara Cao, pikirkanlah. Jika, katakanlah, Li Qiye ini tidak memiliki latar belakang, seorang alkemis biasa tanpa sekte, jika dia bisa mencapai level seperti itu. Baiklah, kita akan mengambil langkah mundur dan mengatakan bahwa ini berlebihan, tetapi banyak orang yang mengatakan bahwa keterampilan penyempurnaan pilnya luar biasa. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa dia memang mampu. Memurnikan pil seperti menggoreng tidak mungkin. Jika seperti yang kamu katakan dan Li Qiye ini benar-benar hebat, maka aku sebenarnya ingin bertemu dengannya. Cao Guoyao menjadi bersemangat setelah mendengar ini. Yang Mulia menjawab, saya khawatir hal ini tidak sepenuhnya benar. Dari berbagai aspek analisis dan pertimbangan pribadi saya, spekulasi saya yang berani adalah bahwa Li Qiye ini pas mendapatkan warisan dari kaisar alkimia yang hebat. Dia ahli dalam pengobatan umur panjang, pil takdir, dan bahkan seni pengobatan. Oleh karena itu, seorang alkemis muda tanpa sekte tidak bisa mencapai level ini. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa dia telah memperoleh warisan seorang kaisar. Terlebih lagi, dia mungkin adalah seorang kaisar yang luar biasa. Pada titik ini, Yang Mulia memasang tampangnya yang paling tegas dan berkata, saya mempunyai pemikiran yang lebih berani lagi. Mungkin, Li Qiye ini memperoleh warisan Dewa Alkimia yang legendaris. Warisan Dewa Alkimia. Cao Guoyao menggelengkan kepalanya dan berkata, itu sama sekali tidak mungkin. Warisan Dewa Alkimia telah hilang selama jutaan tahun. Banyak orang telah mencarinya di 9 kata namun tidak menemukan petunjuk. Karena itu adalah warisan Kaisar Alkimia, kecil kemungkinannya juga. Mengapa Saudara Cao mengatakan itu? Yang Mulia bertanya. Cao Guoyao menjawab, jika, katakanlah, Li Qiye mendapatkan warisan Kaisar Alkimia, maka aku harus diberitahu mengenai hal ini.
Negara bagian Cao kita mengetahui semua warisan dari kaisar alkimia terbaik di dunia ini. Beberapa warisan yang diketahui, saat ini, memiliki hubungan yang erat dengan kita juga, jadi jika salah satu dari mereka menemukan murid yang luar biasa, maka mustahil saya tidak menyadarinya. Mungkin bukan itu masalahnya. Yang Mulia menjawab, tahun-tahunnya panjang, jadi siapa yang tahu apakah kaisar alkimia telah kehilangan sebuah buku panduan atau meninggalkan warisan lain. Ada begitu banyak kaisar alkimia sejak permulaan waktu di 9 dunia sehingga mungkin Li Qiye memiliki kekayaan besar dan memperoleh salah satu warisan mereka. Jika Li Qiye ini benar-benar menakjubkan, mungkin itu seperti yang dikatakan Brother Cloud Soaring, dia mungkin benar-benar mendapatkan warisan dengan keberuntungan besar. Cao Guoyao memikirkannya dan merasa dugaan ini masuk akal. Kuncinya adalah Li Qiye ini juga mahir dalam pengobatan umur panjang. Yang Mulia berkata, alkemis ini tidak memiliki latar belakang dan hanya bekerja untuk negeri bambu raksasa. Negara ini hanyalah sekte kelas 1 yang mencapai akhir, sebuah sekte yang tidak dapat mencapai puncaknya. Apa maksudmu? Mata Cao Guoyao menjadi serius saat dia menatap Yang Mulia. Saya tahu bahwa saudara Cao selalu ingin bersaing dengan alkemis berambut putih. Yang Mulia berkata, tetapi saudara Cao harus tahu bahwa obat umur panjang bukanlah keahlian Anda. Namun, bagaimana jika Anda bisa mendapatkan panduan umur panjang tingkat kaisar alkimia? Jika panduan ini dapat memperbaiki kelemahanmu. Petik 2. Coba pikirkan, jika kemampuan pengobatan umur panjangmu juga bisa dibandingkan dengan alkemis berambut putih, maka pada saat itu, generasi muda tidak hanya ingin menyenangkanmu, bahkan nenek moyang dari kekuatan besar pun ingin memberikan kontribusi pada tujuanmu. Kata-kata Yang Mulia bertujuan untuk menipu sang alkemis. Dia melanjutkan, setelah Anda dapat menekan alkemis berambut putih, berapa banyak orang di dunia ini yang akan bergerak sesuai keinginan Anda? Saat kamu menjadi kaisar alkimia yang ahli dalam pil takdir dan obat umur panjang, bahkan kaisar abadi pun akan meminta bantuanmu. Jantung Cao Guoyao berdebar kencang setelah mendengar kata-kata seperti itu. Dia adalah seorang alkemis sejati yang tidak peduli dengan budidaya, oleh karena itu dia harus membangun keunggulan menggunakan dao yang meyakinkan. Di jalur ini, lawannya saat ini adalah Dewa Alkimia Rambut Putih. Meskipun ada 4 keajaiban di dunia ini, Yuan Caihe mahir dalam budidaya tanaman dan obat-obatan dan tidak peduli dengan persaingan. Sedangkan Mu Qiao dari kerajaan alkimia, dia hanya bisa membuat pasta fisik dan tidak terlalu menonjolkan diri. Oleh karena itu, Cao Guoyao percaya bahwa satu-satunya lawan sebenarnya adalah sang alkemis berambut putih. Penyempurnaan pilnya tidak tertandingi sementara alkemis berambut putih memiliki keterampilan yang tidak ada duanya dalam pengobatan jangka panjang. Terlebih lagi, sang alkemis mendapat dukungan dari banyak leluhur. Meskipun Cao Guoyao mungkin mempunyai mulut yang angkuh, dia masih sangat iri dengan perlakuan seperti itu. Cao Guoyao berpikir sejenak sebelum melihat ke arah Yang Mulia dan bertanya, apakah kata-katamu benar? Tanpa ragu, dia mengaku. Memang benar jika dia bisa mendapatkan panduan pengobatan umur panjang yang tertinggi, maka dengan bakat dan pencapaiannya saat ini, dia pasti akan mampu menciptakan obat umur panjang yang tidak kalah dengan yang dimiliki oleh alkemis berambut putih. Begitu dia menguasai pil dan obat-obatan, alkemis berambut putih itu tidak akan mendapat sorotan di hadapannya. Hanya memikirkan tentang ekspresi sang alkemis setelah ditekan olehnya membuat Cao Guoyao diam-diam gembira. Apakah aku akan berbohong kepada saudara Cao? Yang Mulia menjadi serius dan berkata, saudara Cao seharusnya mengetahui apa yang saya lakukan dengan sangat baik. Keahlianku dalam pengumpulan intelijen adalah yang terbaik di dunia pengobatan batu dan sepenuhnya dapat dipercaya, saudara Cao dapat yakin tentang hal ini. Cao Guoyao ragu-ragu, tapi dia masih ragu-ragu. Dia memandang Yang Mulia dan bertanya, jika saudara Cloud Soaring mengatakan kebenaran, maka ada sesuatu yang saya tidak mengerti. Mengapa saudara Kinceng tidak bertumpu pada seni tertinggi Kaisar Alkimia padahal itu tepat di depannya? Yang Mulia dengan cepat menjawab, adalah suatu ringkasan jika mengatakan bahwa bangsawan muda kita tidak yakin. Namun, saudara Cao, Anda harus tahu bahwa bangsawan muda kita fokus pada turnamen dan hanya tahu sedikit tentang Dao. Terlebih lagi, kerajaan Stony Age tidak memprioritaskan Dao spesifikasi. Namun, saudara Cao berbeda.
Yang Mulia memasang sikap serius dan berkata, untuk seorang jenius seperti Saudara Cao, setelah memperoleh seni ini paling lama 5 tahun atau hanya 1 atau 2 tahun, Anda pasti akan mampu membuat beberapa obat berumur panjang yang luar biasa. Oh, benar. Yang Mulia dengan gembira menggosok kedua telapak tangan dan sambil tertawa berkata, tentu saja, ketika kami mencoba untuk mendapatkan buku pedoman tertinggi ini, kami akan membantu Saudara Cao dari bayang-bayang. Bangsawan muda kita juga memiliki suatu kondisi. Kami berharap Anda dapat menyempurnakan pil takdir dan obat umur panjang dalam jumlah besar untuk bangsawan muda kami dari waktu ke waktu di masa depan. Materinya akan datang dari kami, dan tentu saja, kami tidak akan menipu Anda untuk mendapatkan komisi yang besar. Cao Guoyao mencibir dan berkata datar, haha, jadi setelah begitu banyak bicara, Ye Qingcheng masih berusaha membuatkan pil untuknya. Yang Mulia terbatuk-batuk dengan kebingungan dan berkata, Saudara Cao, seperti kata pepatah, setiap orang untuk dirinya sendiri atau akan dihukum oleh surga. Ditambah lagi, ini adalah sesuatu yang menguntungkan kita berdua, jadi Saudara Cao, katakan padaku, kenapa tidak? Cao Guoyao mencibir dan berkata, kamu pasti menabrak tembok di tempat bocah berambut putih itu. Bocah itu tidak ingin memberi wajah apapun pada Ye Qingcheng, jadi sekarang, dia ingin mencari orang lain untuk memperbaiki obat berumur panjang. Saya tahu betul bahwa sekelompok kakek tua di sisi Ye Qingcheng membutuhkan mereka. Saudara Cao sangat tanggap, sungguh menakjubkan. Yang Mulia Cloud Soaring dengan cepat tersenyum dan berkata, namun, dengan kata lain, apakah Saudara Cao tidak ingin menginjak-injak sang alkemis berambut putih? Apakah kamu tidak ingin menjadi kaisar alkimia sejati? Jika kamu bisa menutupi kekuranganmu dalam hal obat jangka panjang, lalu apa yang bisa dilakukan alkemis rambut putih untuk bersaing denganmu? Cao Guoyao menjawab dan tidak berkata apa-apa. Yang Mulia buru-buru menambahkan, ada hal lain, saya bertanya-tanya apakah saya harus mengutarakan atau tidak. Lakukanlah. Cao Guoyao berkata, kamu dan aku tidak dianggap orang asing, jadi tidak perlu dilindungi undang-undang. Seseorang harus cepat bertindak. Yang Mulia berkata, meskipun saya mengirimkan berita ini kepada Saudara Cao, berita yang tersedia bagi saya juga tersedia bagi orang lain. Jika orang lain mengambil langkah pertama, bebek matang Anda akan terbang. Menurutku, yang terbaik adalah pindah ke kerajaan alkimia. Di sini, Cao Guoyao meninggikan nadanya, Saudara Cloud Soaring, apakah kamu mencoba memancingku? Siapa yang tidak tahu bahwa sangat berisiko untuk pindah ke kerajaan alkimia? Itu hanya berisiko bagi orang lain. Yang Mulia dengan yakin menjawab, ini bukan masalah bagi Saudara Cao. Saya dapat berjanji kepada Anda bahwa tidak akan terjadi apa-apa dan tidak ada yang akan menanyakannya. Kata-katamu cukup dibahas. Cao Guoyao berkata, semua orang tahu betapa menakutkannya kerajaan alkimia. Satu hentakan dari mereka akan menyebabkan seluruh dunia gemetar. Yang Mulia sambil menjawab sambil tersenyum, pertama, Saudara Cao, Anda tidak perlu mengambil tindakan secara pribadi. Penguasaan Anda terhadap serangga sudah mencapai puncaknya. Menangkap Li Qiye hidup-hidup mengulangi telapak tangan, bukan. Kedua, dia berhenti sejenak dan memunculkan misterius lalu berkata, dengan kerajaan alkimia sebagai pendukungmu, apa yang kamu takutkan? Bab novel baru diterbitkan pada. Setelah mendengar ini, ekspresi Cao Guoyao menjadi serius. Dia memandang Yang Mulia dan akhirnya menyadari sesuatu, saya mengerti sekarang. Brother Cloud Soaring berbicara selama setengah hari, jadi ternyata Anda sedang menjalankan tugas untuk kerajaan alkimia. Menjalankan tugas adalah cara yang tidak menyenangkan untuk menggambarkannya. Yang Mulia tidak marah dan berkata, ini menguntungkan. Aku juga tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya pada Saudara Cao. Kerajaan tidak memerlukan apapun di luar seni pemurnian pil. Segala sesuatu yang lain akan menjadi milikmu. Kerajaan mencoba menggunakanku sebagai belatinya. Cao Guoyao bukanlah orang bodoh. Dia tersenyum dingin dan berkata, kerajaan alkimia mereka memilih untuk tidak menunjukkan wajahnya dan memutuskan untuk membiarkan saya mengambil tindakan sehingga semua reputasi buruk akan menimpa saya. Seperti kata pepatah lama, seseorang hanya dapat menemukan keberuntungan dalam bahaya. Yang Mulia menjawab, bagaimana bisa ada ketidakseimbangan tanpa usaha, bukan? Selain itu, kerajaan alkimia adalah sebuah raksasa,
jadi reputasi dan kehormatan mereka akan hancur jika orang lain mengetahui bahwa manual pertarungan mereka menggambarkan orang lain. Saudara Cao, perubahan permanen ke sini dengan dukungan kerajaan adalah tindakan terbaik. Bahkan jika orang lain ingin bergabung, mereka tidak akan dapat melakukan apapun. Cao Guoyao tidak mau memikirkan masalah ini. Jika kerajaan memang mendukungnya, maka semuanya akan berjalan lancar. Tidak peduli seberapa cakapnya Li Qiye, dia tetap tidak akan bisa lepas dari telapak tangan mereka. Cao Guoyao akhirnya bertanya dengan nada serius, bagaimana saya bisa percaya bahwa kerajaan bersedia melakukan segala upaya untuk mendukung saya? Tanpa ragu, dia menyukai gagasan itu. Masalah ini hanya akan menjadi masalah jika kerajaan dilibatkan. Aneh jika dia tidak mengakumulasi. Yang Mulia berkata sambil tersenyum, Saudara Cao terlalu berhati-hati. Tentu saja hal ini tidak sulit untuk dibuktikan. Anda harusnya mengetahui Raja Pilar Dunia dari kerajaan tersebut. Ya, dia bisa dikatakan luar biasa di kalangan generasi muda kerajaan. Cao Guoyao mengangguk. Yang Mulia melanjutkan, Anda juga harus mengetahui leluhur Xian dari Raja, bukan? Ya, aku pernah mendengar tentang leluhur alkimia klan Xian. Cao Guoyao mengangguk sedikit dan berkata, dia adalah salah satu nenek moyang kerajaan dan saat ini dimakamkan di tanah leluhurnya. Yang Mulia berkata sambil tersenyum, berita Anda sudah ketinggalan zaman. Leluhur alkimia telah terwujud. Selama kamu mengucapkan kata pun, leluhur akan menikmati kapan saja. Cao Guoyao terharu setelah mendengar ini. Nenek-nenek kerajaan bukanlah bercanda. Meskipun semua keturunan yang kuat akan memiliki satu atau dua leluhur yang makamnya di tanah utama mereka, leluhur dari sekte dengan 3 kaisar sangatlah menakutkan. Dengan bantuan karakter seperti itu, tidak perlu khawatir akan kegagalan. Siapa di dunia ini yang mampu menahan keperkasaan nenek moyang kerajaan? Akhirnya, Cao Guoyao berkata dengan suara yang dalam, biarkan aku mempertimbangkan ini 1 atau 2 hari lagi. Sangat baik, Yang Mulia baik-baik saja dengan itu. Namun, sebelum pergi, dia meninggalkan beberapa kata yang tersirat, Saudara Cao, kesempatan tidak akan menunggu orang. Anda harus mengambil keputusan dengan cepat karena meskipun Anda tidak ingin melakukannya, masih banyak yang bersedia. Cao Guoyao tidak menjawab dan menyuruh seseorang menemui Yang Mulia. Setelah pergi, Yang Mulia kembali ke tempatnya. Guru awan putih yang telah mengikuti Yang Mulia sepanjang waktu bertanya, Yang Mulia, akankah Cao Guoyao mengambil tindakan? Jangan khawatir, dengan umpan sebesar itu, bagaimana mungkin dia tidak menggigit? Yang Mulia sangat percaya diri saat dia berbicara, kami akan mengunjungi Istana Xian setelah beberapa saat untuk melihat leluhur suci klan Huangfu. Yang Mulia masih belum mendapatkan persetujuan leluhur alkimia klan Xian. Master Awan Putih berkata dengan kaget setelah mendengar ini. Dia berpikir bahwa Yang Mulia yang bekerja sama dengan Cao Guoyao adalah ide dari leluhur alkimia. Jangan khawatir, leluhur alkimia Xian pasti akan setuju. Yang Mulia yang penuh percaya diri berkata, kerajaan alkimia mungkin tidak akan mampu mengarungi perairan berlumpur ini. Jika seseorang ingin mengambil tindakan di sini, leluhur klan Xian dan klan Huangfu akan membutuhkan seseorang untuk disalahkan. Cao Guoyao adalah orang yang paling tepat. Perhitungan Yang Mulia tidak ada bandingannya, kebijaksanaanmu seluas lautan. Master Awan Putih memuji dengan takjub. Yang Mulia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, bangsawan muda mendapatkan ide ini sebelum perjalanan. Saya hanya mengisi detailnya dan menerapkannya. Sang Master tercengang dengan hal ini. Skema yang dipikirkan dengan matang hanya bisa dibuat oleh seorang jenius tertinggi seperti Ye Qingcheng. Negara bagian Cao, klan Huangfu, kerajaan alkimia, klan Bailian, dan bahkan sekte laut mengkristal semuanya akan tersapu badai ini. Pada saat itu, bahkan Gunung Alpin dan negeri bambu raksasa pun tidak akan mampu menghindari hal ini. Saat sebagian besar nenek moyang kerajaan bertarung melawan ayah pohon Alpin dan pelindung ilahi bambu raksasa, dunia pengobatan batu akan mengalami perubahan dinasti. Mata Yang Mulia menjadi tajam setelah mengungkapkan rencananya dan berkata, pada saat itu, ketika semua God King mati dalam pertempuran, sisa keberadaan abadi dan Dewa Raja tertinggi akan menjadi jenderal di bawah panji bangsawan muda kita, lalu siapa yang bisa menghentikan kita?
Setelah mendengar rencana besar seperti itu, Master Awan Putih merasa merinding dan senang karena dia memilih untuk bergabung dengan pihak Ye Qingcheng. Di dalam istana di tanah leluhur kerajaan alkimia, Nenek Bai baru saja kembali setelah mengumpulkan informasi yang cukup. Di dalam halaman, banyak bunga bermekaran saat Ming Yexue berjalan di antara mereka, menikmati keindahannya. Meskipun bunganya berwarna-warni cemerlang, semuanya dikalahkan oleh kecantikan Ming Yexue. Dia adalah bunga terindah di sini. Nona muda, leluhur alkimia Xian telah muncul. Nenek Bai segera melapor setelah melihat Ming Yexue. Jadi dia tetap keluar pada akhirnya. Ming Yexue tidak terkejut setelah mendengar ini. Dia hanya menghela nafas dengan lembut dan berkata, apa logika muncul? Leluhur alkimia ingin mengirimkan kuali obat berumur panjang. Yang mulia ingin keluar dan pulih sebentar. Begitu dia mencapai kondisi puncaknya, dia akan menyalakan kuali. Nenek Bai berkata, dia segera meninggalkan kerajaan alkimia setelah keluar, jadi tidak ada seorang pun di keluarga yang mengetahui keberadaannya saat ini. Apakah dia meninggalkan kerajaan atau tidak, hanya yang mulia yang tahu yang terbaik. Ming Yexue berkata dengan datar. Sikapnya saat ini menyerupai peri di dunia fana, memabukkan semua orang. Ada hal lain yang harus diingat oleh Nona muda. Nenek Bai berkata, Yang mulia Cloud Soaring baru saja tiba di kota alkimia dan sangat aktif. Dia mengunjungi banyak orang dan sangat dekat dengan Raja Pilar Dunia. Ming Yexue berkata, tidak ada hal baik yang akan datang dari Yang mulia. Tindakannya hanya bertujuan untuk menimbulkan keresahan dan memancing ikan di perairan yang bermasalah. Saya khawatir ini adalah skema Ye Qingcheng. Nenek Bai berkata, dia ingin menjadi kaisar abadi, dan kerajaan alkimia kita menghalanginya. Nona muda juga saingannya di jalur ini. Ye Qingcheng berani memperluas jangkauannya ke kerajaan alkimiaku, tampak dia sangat percaya diri. Ming Yexue mengatur air di dasar sumur dan berkata, apakah dia benar-benar percaya dia bisa menjadi kaisar abadi? Mungkin Nona muda harus diberi pelajaran. Nenek Bai berkata, dalam beberapa tahun terakhir, Nona muda menempatkan hati yang sangat rendah, sehingga Ye Qingcheng berpikir bahwa dia sebenarnya adalah pangeran surga yang ditakdirkan, bahwa dia adalah satu-satunya calon raja. Jangan khawatir, aku tidak perlu melakukan apapun terhadap Ye Qingcheng. Ming Yexue dengan santai berkata, Li bangsawan muda sudah lebih dari cukup untuk menghadapinya, saya tidak perlu mengambil tindakan. Nona muda sangat percaya diri pada Li Qiye. Sang nenek mau tidak mau menyatakan, Nona muda, mohon maafkan mulut besar saya, tetapi apakah Nona muda menyukai bocah Li ini? Ming Yexue tidak bisa menahan tawa. Senyumannya ini meremehkan kerajaan dan mempermalukan semua bunga yang hadir. Dia dengan ringkasan yang lembut dan berkata, Nenek, meskipun aku menyukai bangsawan muda Li, dia belum tentu juga menyukaiku. Nona muda, apa yang kamu katakan? Nenek segera menjawab, siapa di dunia ini yang bisa dibandingkan dengan Nona muda? Bocah Li tidak berani menyukaimu. Itu hanya karena dia buta. Merupakan berkah dari 3 kehidupan untuk bisa menikahi Nona muda. Nenek, bangsawan muda Li tidak bisa diukur dengan akal sehat dunia ini. Ming Yexue berjanji dan berkata, saya masih memiliki keraguan dalam pikiran saya yang mengharuskan dia untuk menjelaskannya. Sang nenek hanya bisa menghela nafas setelah melihat sikap Nona mudanya. Dia menyaksikan Nona muda tumbuh dewasa, jadi bagaimana mungkin dia tidak memahaminya. Namun, ini juga untuk pertama kalinya dia melihat pria yang disukai dan dijunjung tinggi oleh Nona mudanya. Nenek, tolong atur ini untukku. Saya ingin bertemu leluhur Wu Shuang. Perintah Ming Yexue. Nona muda benar-benar ingin terlibat dalam masalah ini. Sang nenek berkata, Nona muda, Anda harus tahu bahwa leluhur alkimia memiliki status yang cukup tinggi di kerajaan kita. Tentu saja aku tahu ini. Ming Yexue berkata, saya berharap leluhur alkimia memiliki rasa kesopanan. Masalah ini tidak akan menjadi sesuatu yang baik. Sang nenek menambahkan, Nona muda, kemunculan leluhur alkimia tidaklah sederhana. Ini menandakan tekadnya. Jika Nona muda bertemu leluhur Wu Shuang dan merusak urusannya, saya khawatir ini akan sangat merugikan Anda. Di masa lalu, prestise leluhur alkimia sangat tinggi. Apalagi leluhur alkimia juga berteman dengan banyak leluhur lainnya. Jika sesuatu terjadi, kamu akan berada dalam posisi yang sulit sebagai seorang junior. Saya sangat menyadari pengaruh leluhur alkimia.
Ming Yexue menjawab, saya melakukan ini bukan karena bangsawan muda Li, saya melakukan ini demi kerajaan alkimia. Oleh karena itu, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, tidak masalah jika bangsawan muda Li sendirian. Biasanya, kekuatan satu orang tidak akan mampu menggoyahkan kerajaan kita. Bahkan bisa dikatakan itu hanyalah angan-angan belaka bahwa seseorang bisa. Namun, menurutku hal ini tidak berlaku pada bangsawan muda Li. Apakah itu berarti bocah Li ini bisa mengguncang kerajaan kita sendirian? Sang nenek merasa skeptis dan berkata, bahkan jika Alpine Trifather mendukungnya, dia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Kerajaan kita di sini bukan hanya untuk pertunjukan. Ming Yexue menggelengkan kepalanya dan berkata, Nenek, kamu harus berhenti menggunakan akal sehat ketika berhubungan dengan bangsawan muda Li. Dia jelas merupakan orang paling menakutkan yang pernah saya temui. Meskipun saya tidak dapat menentukan secara spesifik, intuisi saya mengatakan bahwa dia tidak takut pada siapapun dan akan membunuh semua orang yang menghalangi. Kerajaan alkimia kita yang memusuhi dia bukanlah langkah yang bijaksana. Jika kerajaan alkimia kita melawannya, tidak peduli bagaimana badai ini akan berakhir, kita berdua akan menjadi pecundang sedangkan pemenang sesungguhnya adalah Ye Qingcheng. Ming Yexue dengan lembut menghela nafas dan berkata, Ye Qingcheng hanya menginginkan perang tanpa akhir di dunia ini. Dia sudah lama mengharapkan keberadaan seperti kerajaan kita dan klan Jianlong untuk terlibat dalam perang. Semakin kacau dunia ini, posisinya akan semakin menguntungkan. Saya memahami sudut pandang nona muda. Nenek sangat percaya diri pada nona mudanya karena kebijaksanaan dan kecerdasannya yang luar biasa hanya sedikit yang bisa menandinginya. Dia dengan cepat berkata, saya akan mengatur dengan para tetua agar nona muda bertemu leluhur Wushuang. Ming Yexue menganggukkan kepalanya dan berkata, satu hal lagi, izinkan Raja Pengamat pergi mengunjungi bangsawan muda Li dan katakan padanya bahwa akan ada kekacauan dalam beberapa hari mendatang. Kehati-hatian akan menjadi kebijakan terbaik. Jangan khawatir, nona muda, saya akan membiarkan Raja Pengamat mengirimkan pesannya. Nenek Bai segera menjalankan perintah itu tanpa ragu atau bertele-tele. Dia tidak menyukai Li Qiye. Di matanya, dia terlalu sombong dan bahkan tidak menaruh perhatian pada kerajaannya ini membuatnya sangat kesal. Meski begitu, dia tetap menjalankan perintah Ming Yexue tanpa syarat. Selain menjatuhkan gunung keringnya secara acak, Li Qiye menggunakan sisa waktunya untuk menutupinya. Setelah kedatangan Yuan Caihe, dia memiliki lebih banyak waktu untuk kontainer. Sebagai salah satu dari 4 keajaiban, dia luar biasa dalam hal dao yang ditegakkan. Dia belajar beberapa hal setelah hanya mengawasinya, jadi setelah beberapa makhluk beracun datang, dia merawat mereka untuk membantu Li Qiye. Di dalam ruangan, cincin ilahi Li Qiye berputar bola-balik. Setelah jam 81 dari mereka selesai berputar, bayangan samar dan bangga muncul di belakangnya yang tampaknya membuat seluruh dunia merasa jijik. Bayangan yang muncul di belakang sepertinya adalah penguasa berbagai era. Ini adalah simbol tertinggi dari alam penguasa surgawi, sebuah era berdaulat sebagaimana para penggarap lainnya menyebutnya. Setelah mencapai alam penguasa surgawi tingkat ini, itu berarti Li Qiye dapat dengan mudah melangkah ke alam raja surgawi. Faktanya, dengan landasan dao dan kelebihan memiliki 13 istana, dia dapat dengan mudah mencapai kerajaan dalam waktu yang sangat singkat. Namun, Li Qiye tidak melakukan hal ini. Di level sebelumnya, Li Qiye adalah seorang praktisi biasa. Kali ini, Li Qiye memilih untuk memoles dirinya secara perlahan di level era sovereign. Li Qiye memiliki pemahaman dan penafsiran berbeda mengenai level era sovereign. Oleh karena itu, dia menghabiskan banyak waktu dan tenaga di tingkat ini alih-alih melonjak ke alam raja. Beberapa saat berlalu ketika istana takdirnya melayang naik turun. Roda kehidupannya menghilang bersama dengan cincin ilahi sebelum Li Qiye akhirnya menarik napas dalam-dalam dan berdiri. Nyonya sedang menunggu di luar. Dia mengenakan jubah tepat setelah dia muncul dan dengan lembut berkata, Tuan muda, Raja Pengamat sedang menunggu di luar. Dia berkata bahwa Peri Ming menyuruhnya mengunjungimu, maukah kamu bertemu dengannya? Li Qiye dengan lembut mengangguk dan berkata, sepertinya Yexue mengetahui tokoh besar kerajaan mana yang mengambil tindakan. Mari kita pergi. Di aula utama, Li Qiye bertemu dengan Raja. Raja membungkuk setelah melihatnya dan sekali lagi berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan nyawa putranya.
Setelah raja mengambil tempat duduknya, Li Qiye perlahan bertanya, berita apa yang dikirim Yexue kepadamu ke sini? Bangsawan muda yang terkasih, sang putri memintaku untuk mengklasifikasikan bahwa leluhur alkimia kita telah muncul. Raja pengamat berbicara dengan hati-hati. Meskipun dia tidak mengetahui detail masalah ini, dia dapat menebak satu atau dua hal. Dia juga tahu, dengan sangat jelas, bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Saya sudah sampai. Li Qiye memutar. Munculnya leluhur sesuai dengan harapannya. Kini, berita Ming Yexue membenarkan spekulasi itu. Sang putri juga menyuruhku untuk mengingatkan bangsawan muda agar berhati-hati di hari-hari mendatang. Raja berbicara, terutama rakyat Ye Qingcheng, untuk menghindari jebakan. Mengenai hal ini, Li Qiye hanya tersenyum dan berkata, saya akan mengingat kata-kata monark. Kamu sudah sejauh ini jadi kamu pasti lelah. Sang raja tidak dapat menahan rasa khawatirnya setelah melihat sikap acuh tak acuh Li Qiye. Dia menambahkan, banyak peristiwa yang terjadi dan masalah terus berubah akhir-akhir ini. Jika bangsawan muda tidak keberatan, maka kamu sebaiknya datang dan tinggal di tempatku sebentar. Undangan raja bisa dikatakan penuh dengan niat baik. Permintaan ini terutama karena Li Qiye menyelamatkan nyawa putranya. Dia sadar bahwa seseorang sedang mengincar Li Qiye dan situasinya sangat tidak menguntungkan baginya. Namun, jika Li Qiye tinggal di rumahnya sebagai tamu, tidak ada yang berani melakukan tindakan sembarangan. Bagaimanapun, tidak peduli siapa mereka harus memberikan pertimbangan pada bangsawan seperti dia. Dukungannya adalah keluarga kekuasaan serta Raja Batu dari Kerajaan Alkimia. Saya menghargai niat baik Anda. Li Qiye tersenyum dan berkata, namun, saya adalah seseorang yang tidak mundur. Semakin kuat musuhnya, aku akan semakin kuat. Jika seseorang ingin menimbulkan masalah, biarkan saja. Saya tidak akan pergi kemana-mana, saya akan tetap di sini, menunggu. Pemenangnya belum terhenti. Sang raja hanya bisa diam-diam menghela napas dalam pikirannya, dia tidak berani membujuk Li Qiye lebih jauh setelah mendengar ini. Namun, masalah muncul setelah disebutkan. Setelah raja pergi, masalah segera datang. Seorang murid dari klan Bailian yang berada di luar gedung dan menyatakan bahwa dia ingin bertemu Li Qiye. Tuan muda, seorang murid dari klan Bailian, adik laki-laki dari Dewa Alkimia Rambut Putih, ingin bertemu dengan Anda. Dia memiliki segel kakak laki-lakinya. Nyonya itu memberitahu Li Qiye. Segel Dewa Alkimia Rambut Putih. Apa-apaan itu? Li Qiye tidak dapat menahan tawanya. Nyonya itu menjelaskan, meskipun sang alkemis berambut putih adalah generasi muda, dia mempunyai pengaruh besar di dunia pengobatan batu. Dia bahkan punya segelnya sendiri. Melihat segelnya sama dengan melihatnya secara langsung. Li Qiye tersenyum dan berkata, melihat segel itu seperti melihat orangnya. Kesombongan seperti itu. Nyonya melanjutkan, di dunia ini, banyak orang dari generasi sebelumnya, termasuk nenek moyang dari kekuatan besar, semua bergantung padanya untuk obat berumur panjang, jadi segelnya memiliki pengaruh yang besar. Dia hanya seorang alkemis. Bahkan segel Kaisar Alkimia hanyalah sebagian besi tua di mataku. Suruh dia nyahlah. Li Qiye tersenyum dan memposisikan lengan bajunya dengan acuh tak acuh. Baginya, segel alkemis berambut putih itu bukanlah apa-apa. Pada tahun-tahun itu, tatanan besinya menguasai 9 dunia. Li Qiye, kakakku berkata jika kamu tidak memberikan jawaban pada klan Bailianku, tidak akan ada tempat bagimu di dunia pengobatan batu. Setelah ditolak, murid Bailan itu menghentakkan kakinya dengan marah. Selama bertahun-tahun, para alkemis dari klan mereka selalu menjadi tamu terhormat di semua sekte. Yang lain bermimpi salah satu alkemis mereka menjadi tamu di sekte mereka, belum lagi dia membawa segel kakak laki-lakinya. Oleh karena itu, setelah ditolak untuk bertemu, dia berdiri di luar dan dengan agresif melontarkan kata-kata kasar. Tidak ada tempat di dunia pengobatan batu untukku. Li Qiye. Saat murid itu melepaskan amarahnya di luar, sebuah suara santai terdengar dari dalam. Li Qiye benar-benar keluar. Murid ini melengkungkan dadanya dan dengan angkuh berkata, benar, seperti kamu pintar. Jika kamu belum keluar, jangan pernah berpikir untuk menunjukkan wajahmu lagi di dunia ini. Setelah melihat Li Qiye, murid ini berpikir bahwa Li Qiye takut padanya, sehingga dia menjadi cukup senang dengan dirinya sendiri. Jika kamu mengutarakan seperti itu, aku benar-benar sedikit takut.
Li Qiye berkata sambil tersenyum, baiklah, siapapun yang datang harus dianggap sebagai tamu, setidaknya aku harus mendengarkanmu. Karena kamu datang dengan segel membawa Dewa Alkimia Rambut Putih, apa niatmu? Murid ini merengut sebelum berbicara, di Istana Raja Pengamat, kamu membunuh saudara dokter suci kami, jadi kakak pertamaku ingin kamu membayar kejahatanmu dan memberi kami jawaban, jika tidak. Jika tidak, tidak sebaliknya. Li Qiye menyela muridnya dan tersenyum riang lalu berkata, sebenarnya, ada sesuatu yang ingin kukatakan pada kakak pertamamu juga. Apa? Murid itu dengan bangga berkata, sebaiknya kamu pergi menemui kakak pertamaku dan katakan. Li Qiye dengan gembira berkata, ini sangat sederhana. Katakan padanya untuk pergi sejauh mungkin dariku, lari ke ujung dunia ini. Kalau tidak, jika dia datang memprovokasi saya lagi, saya pribadi akan menghancurkannya. Benda ini tidak mengetahui kehidupan dan kematian. Ekspresi murid itu menjadi sangat masam setelah mendengar ini. Dia menjadi serius dan melontarkan ancaman, bocah bodoh, tahukah kamu bahwa kakakku tidak perlu melakukan apapun untuk membunuh junior sepertimu? Dengan satu perintah, banyak orang akan mendatangimu. Meletus. Sebelum murid ini dapat menyelesaikan ancaman ini, Li Qiye telah menendangnya hingga terbang. Dalam sekejap mata, murid ini melayang di langit seperti bintang jatuh dan menghilang di kejauhan. Setelah menendangnya, Li Qiye dengan lembut menepuk telapak tangannya dan memutarnya sebelum berkomentar, akhirnya sunyi. Yuan Caihe yang khawatir, yang telah berdiri di sampingnya sepanjang waktu, mengingatkannya, kakak, kamu harus berhati-hati terhadap alkemis berambut putih. Di antara kami berempati, dialah yang paling berpengaruh. Selama ia mengutarakan niatnya, banyak ahli dari generasi sebelumnya yang bersedia berkontribusi, termasuk leluhur dan keberadaan abadi. Ada pepatah khusus di dunia pengobatan batu, memprovokasi Dewa Alkimia Rambut Putih sama dengan menusuk sarang lebah. Jika dia menginginkan seseorang mati, keberadaan kuat ini akan dengan senang hati membawakan kepala orang ini kepadanya. Biarkan mereka datang. Semakin banyak orang yang hadir, akan semakin seru. Tanah ini membutuhkan lebih banyak makanan dari darah. Li Qiye tersenyum dan berkata, lagi pula, cara ini lebih menyenangkan. Membunuh satu atau dua tidak ada artinya. Membantai beberapa ribu orang lebih menarik. Kata-katanya membuat Nyonya Ziyan terdiam. Dia sudah bisa mencium bau darah. Di tengah keterkejutannya, dia seolah-olah bisa melihat pemandangan darah mengalir seperti sungai. Bang! Saat sang alkemis berambut putih melihat murid yang sekarat itu dibawa kembali, dia segera menghancurkan mejanya dengan satu telapak tangan dengan wajah yang sangat tidak sedap dipandang. Murid yang ditendang oleh Li Qiye berada di ambang kematian. Jika murid lain dari klan tidak membawanya kembali, mungkin jenazahnya akan hilang di hutan belantara. Li Qiye ini sudah keterlaluan. Ekspresi sang alkemis menjadi dingin saat amarahnya yang tak terkendali meletus. Bahkan keberadaan abadi di dunia ini harus memberinya wajah, apalagi Li Qiye belaka. Kakak pertama, kamu harus membalaskan dendamku. Li Qiye ini pantas mendapatkan 10.000 kematian. Murid ini menangis dengan sedih. Dia ingin berdiri tetapi tidak bisa. Mata sang alkemis mengungkapkan niat membunuh saat dia berbicara dengan penuh rasa kagum, yakinlah, aku akan membalaskan dendammu. Setelah murid yang terluka itu dibawa pergi untuk dirawat, sang alkemis duduk di kursinya dan dengan dingin berkata, kirimkan berita ini. Katakan pada Li Qiye untuk berlutut di luar pintuku sebelum matahari terbenam. Kalau tidak, aku akan mencabik-cabiknya di depan semua orang. Perintahnya dengan cepat membuat khawatir seluruh kota, dan badai segera melanda. Tidak ada yang mempertanyakan kemampuannya. Selama dia mengucapkan kata-kata itu, tak terhitung banyaknya orang yang bersedia mengambil kepala Li Qiye untuknya. Seseorang dengan gembira berkata setelah mendengar berita ini, Li Qiye itu tidak beruntung karena memprovokasi alkemis berambut putih. Tunggu saja sampai sarang lebahnya datang menyengat, segerombolan kakek tua akan segera keluar. Yang lain berkata dengan mengharukan, membuat marah alkemis berambut putih jelas tidak bijaksana. Mengapa Li Qiye bisa begitu sombong? Tidak banyak orang yang mau menentang sang alkemis di dunia ini. Tai Yi juga mendengar keinginan sang alkemis dan pergi memberitahu Li Qiye. Setelah mendengar ini, Li Qiye tidak marah. Dia dengan tenang tersenyum dan berkata, biarkan dia datang, saya akan menunggu. Namun,
Li Qiye tidak sempat menunggu sang alkemis mengambil tindakan karena orang lain telah tiba. Pada hari yang sama, energi darah yang kuat melonjak ke langit seolah-olah ada jembatan dewa yang menghubungkan cakrawala. Energi darah ini sangat kuat dan bergerak dengan kecepatan yang menakutkan. Ia langsung melintasi seluruh kota alkimia dan mencapai Gunung Li Qiye. Orang apa yang begitu mendominasi dan sombong seperti ini? Energi darah yang melintasi kota ini langsung mengejutkan banyak orang. Semua orang tahu bahwa kota alkimia adalah tempat dengan harimau yang tertutup dan naga yang tersembunyi. Di negeri ini, belum lagi para bangsawan kerajaan, banyak serangga beracun yang bersembunyi di gua dan rawa yang di dalamnya. Banyak ahli, termasuk nenek moyang yang memiliki kekuatan besar, tidak akan sewenang-wenang setelah datang ke kota ini. Mereka akan menyatukan energi darah mereka dan tidak menonjolkan diri. Namun sekarang, energi ini melonjak ke seluruh kota dalam sekejap mata. Pendekatan besar seperti itu sungguh mencolok. Pemilik energi darah yang melonjak di langit dengan kecepatan tinggi adalah seorang pria muda. Dia tidak repot-repot menyembunyikan energi darahnya. Bahkan bisa dikatakan dia sengaja mengeluarkan energinya. Alam melayang di sekitar tubuhnya seolah-olah dia telah membentuk dunianya sendiri. Lapisan cahaya berbintang muncul dari tubuh pemuda ini seperti perisai cakrawala yang melindunginya. Di bawah cahaya seperti itu, pemuda ini tampak lebih suci, hampir mirip dengan dewa. Seolah-olah dia adalah seorang jenderal dari surga yang turun ke dunia fana. Satu-satunya perbedaan adalah dia tidak menggunakan tombak perang. Seorang pemuda arogan yang membiarkan energinya melambung ke seluruh kota memang merupakan pemandangan yang langka. Tidak banyak orang jenius yang berani. Bagaimanapun juga, ini adalah kota alkimia. Banyak orang di kota dengan jelas melihat pria ini terbang melintasi langit. Mereka mengenali identitasnya dan berseru, "Bangsawan Muda Peiyu." Bangsawan Muda Peiyu adalah nama yang menggelegar, terutama di dunia alkimia. Yang lain juga menemukan burung abadi atau bangsawan muda yang tidak bisa dibunuh. Tidak peduli judulnya, semua orang tahu satu hal, dia tidak bisa dibunuh. Bangsawan Muda Peiyu adalah keturunan utama dari Sekte Laut Mengkristal, sebuah garis keturunan-keturunan yang diciptakan oleh Kaisar Abadi Jingyu. Sekte saat ini masih sangat kuat. Kaisar Abadi Jingyu tidak dianggap sebagai kaisar paling cemerlang di antara rekan-rekannya, namun ia menciptakan hukum rahasia kehendak surga yang luar biasa. Bahkan ada yang mengatakan bahwa hukum rahasia ini adalah hukum rahasia kehendak surga yang paling sulit dikembangkan di dunia ini. Nama hukum ini adalah fisik kristal kehendak surga, atau dikenal sebagai hukum manfaat perlindungan yang paling kuat di dunia ini. Begitu seseorang mengaktifkan fisiknya, mereka bisa mengabaikan semua serangan. Tidak peduli apakah itu merit law atau senjata, tidak kecuali makhluk beracun dan api sejati. Singkatnya, aktivasi fisik ini membuat penggunanya kebal terhadap segala bahaya. Dengan demikian, hukum prestasi ini juga dianggap sebagai hukum rahasia yang tak dapat diganggu-gugat. Namun, selain kesulitannya yang sangat besar, hukum rahasia ini juga memiliki batas waktu. Meskipun demikian, beberapa orang masih menganggap sebagai perlindungan paling kuat yang pernah ada bagi manusia. Selama jutaan tahun sejak penciptaan Sekte Laut Mengkristal, mereka yang dapat mengolah fisik ini hanya berjumlah 1 atau 2 setiap generasi. Terlebih lagi, bahkan para jenius ini hanya bisa mempertahankan keadaan ini paling lama sekitar 1 jam. Legenda menyatakan bahwa di luar Kaisar Abadi Jingyu, orang terkuat kedua dalam sejarah sekte tersebut mempertahankan fisiknya selama 9 hari 9 malam melawan Kaisar Abadi generasi tersebut. Saat menggunakan fisiknya, dia mampu menahan Kaisar Abadi selama 9 hari 9 malam sebelum akhirnya kalah. Tidak ada seorang pun di generasi berikutnya yang tahu apakah ini benar atau tidak, tetapi rahasia hukum yang tak terpecahkan diketahui oleh semua orang. Pada generasi ini, bangsawan muda Peiyu tidak sebanding dengan makhluk surgawi Ye Qingcheng dalam hal bakat, peringkat, atau bahkan kekuatan. Dia juga kurang dibandingkan dengan Imperial Mei Aonan serta Ming Yexue yang misterius dan pendiam. Mungkin bahkan dalam hal pelanggaran, dia akan lebih lemah dari Putri Emas Klan Jian, Jian Wushuang. Namun, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengalahkannya. Meskipun Virtuous Paragon telah mengambil tindakan sebelumnya, namun mereka tetap tidak bisa mengalahkannya.
Rahasia hukum bangsawan muda Peiyu bahkan mampu menahan serangan harta karun kaisar abadi. Seseorang dapat bertanya kepada siapapun di dunia ini dan mendapatkan jawaban yang sama. Di luar fisik berlian yang tidak dapat dihancurkan, salah satu dari 12 fisik abadi, tidak ada tubuh fisik lain yang dapat menahan serangan harta karun kehidupan kekuasaan, hanya hukum rahasia ini yang memungkinkan tubuhnya menahan serangan seperti itu. Rumor mengatakan bahwa fisik bangsawan muda itu tidak lebih lemah dari keberadaan sekte laut mengkristal yang paling kuat di masa lalu. Bahkan ada yang bilang dia bisa bertahan selama 6 hari 6 malam. Meskipun tidak ada yang bisa memastikan apakah ini benar atau tidak, Ye Qingcheng pernah berkomentar, jika bangsawan muda Peiyu mengaktifkan fisik kristal kehendak surganya, bahkan aku pun tidak akan bisa memecahkannya. Ye Qingcheng dikenal sebagai orang paling berbakat di dunia ini, seseorang yang mampu meremehkan generasi muda. Oleh karena itu, jika dia mengucapkan kata-kata seperti itu, orang dapat membayangkan betapa tak terduga fisik bangsawan muda Peiyu. Oleh karena itu, bangsawan muda ini juga dikenal sebagai burung abadi. Meski dia belum tentu bisa mengalahkan Anda pasti tidak akan bisa membunuh. Terlepas dari kenyataan bahwa bangsawan muda itu tidak bisa bersaing dengan Ye Qingcheng dan Mei Aonan untuk mendapatkan kehendak surga generasi ini dan dengan demikian tidak memiliki peluang untuk menjadi kaisar, sekte laut mengkristal masih menaruh harapan besar padanya untuk menjadi eksistensi yang bisa bertarung, melawan satu. Di masa lalu, keberadaan mereka yang paling kuat dapat mempertahankan fisik ini selama 9 hari 9 malam, namun sekarang, bangsawan muda, di usia yang sangat muda, sudah mampu bertahan selama 6 hari 6 malam, jadi dia memiliki potensi yang tidak terbatas. Dalam legenda, ketika kaisar sendiri yang menjalankan hukum rahasia ini, dia dapat mempertahankannya setidaknya selama 100 tahun. Di mata para tetua mereka, meskipun bangsawan muda Peiyu tidak dapat mencapai level ini, masih ada peluang dia untuk mempertahankannya selama 10 tahun. 10 tahun tidak dapat ditembus, betapa mengerikannya hal ini. Biarpun seseorang tidak menyerang sama sekali, mereka tetap tak terkalahkan. Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Dia sudah menjadi raja kehidupan yang sempurna dan telah mengalahkan pengurangan nyawanya. Mampu melakukannya pada usia seperti itu. Seseorang dari generasi tua berpikir setelah melihat sejauh mana perkembangan bangsawan muda itu. Pada titik ini, energi darah kuat bangsawan muda itu dipancarkan tanpa menahan apapun. Energi darahnya tidak hanya agung tetapi juga sangat kuat seolah-olah setiap tetes darahnya adalah darah umur panjang. Meskipun banyak ahli yang memiliki energi darah sebesar lautan, itu hanya tampak seperti lautan luas dan bukan lautan darah yang sebenarnya. Energi darah bangsawan muda itu benar-benar lautan darah. Setiap helai energi darah sangat besar dan berat. Memiliki energi darah seperti itu adalah hasil penggabungan dua aspek berbeda. Salah satunya adalah usia muda. Bagi para kultivator, masa muda adalah aset terbesar karena menjadi muda berarti hidup mereka bisa dianggap tiada habisnya dalam waktu yang sangat lama, sehingga mereka akan penuh dengan energi darah. Yang kedua adalah tentang melampaui pengurangan nyawa. Hanya dengan mengalahkan kesengsaraan ini seseorang akan menjadi master sejati. Ada dua jenis pengurangan kehidupan. Salah satunya adalah sebelum alam raja surgawi. Jenis pengurangan kehidupan yang paling langsung pada tingkat ini adalah kematian. Ia bahkan mungkin tidak membawa kesengsaraan karena Anda terlalu lemah untuk memanggilnya, Anda akan mati begitu saja. Yang lainnya berada di alam raja surgawi. Tidak peduli seberapa muda kultivator tersebut, jika mereka ingin memutus rantai dunia ini, mereka harus menghadapi pengurangan nyawa. Tanpa melampauinya, mereka pasti akan mati. Bangsawan muda, di usianya, telah melampaui masa hidupnya. Ini seperti kelahiran kembali bagi para kultivator, membuat umur dan energi darah mereka menjadi lebih cerah, seperti terbitnya matahari di fajar. Untuk bisa menjadi raja kehidupan dan mengalahkan pengurangan nyawa pada usia seperti itu. Bahkan jika bangsawan muda Peiyu lebih rendah dari Ye Qingcheng atau Mei Aonan, ini masih cukup untuk membuatnya bangga. Seseorang segera menyadari bahwa bangsawan muda itu sedang menuju ke tempat tinggal Li Qiye dan berkata, tempat itu, bukankah itu tempat anak nakal Li Qiye? Bangsawan muda Peiyu ingin menjaga Li Qiye karena beberapa karakter besar dari sekte laut mengkristal, seperti Alchemisein, semuanya meninggal di Gunung Alpin.
Skenario yang paling mungkin adalah bangsawan muda itu menyalahkan Li Qiye. Seseorang berspekulasi, banyak tokoh besar dari Sekte Laut terbunuh di Gunung Alpin. Namun, banyak orang luar yang berpikir bahwa Li Qiye sendiri tidak dapat membunuh begitu banyak orang penting dari Sekte Laut dan Jurang. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa Alpin Trivader diam-diam membantunya. Belum tentu, mungkin bangsawan muda ada di sini untuk mencari Pri Yuan. Tebak karakter penting dari alam alkimia. Bangsawan muda yang menyukai Pri Yuan bukanlah rahasia di domain ini. Belum lama ini, dia mengaku padanya di depan banyak orang. Namun, dia tidak memiliki sentimen yang sama. Kemudian, dia mengejarnya sampai ke Taman Tenang. Dia tidak ingin melihatnya, jadi dia menimbulkan keributan di taman. Kegagalan tersebut akhirnya menyebabkan leluhur Taman Tenang keluar. Setelah itu, karakter penting dari Crystallized Sea datang untuk meminta maaf dan menenangkan badai ini untuk sementara. Bangsawan muda itu melangkah ke Gunung Li Qiye dengan energi darahnya yang masih memancar keluar. Sebagai raja kehidupan yang telah melampaui pengurangan nyawanya, energi darahnya yang besar dapat mengguncang seluruh gunung. Sulit bagi kelompok Li Qiye untuk tidak menyadari ketika aura bangsawan muda itu begitu agresif. Bangsawan muda Pei Yu, nyonya yang juga seorang raja surgawi mengubah ekspresinya setelah melihat bangsawan muda itu turun dari langit. Dia mewaspadainya bukan karena dia sudah menjadi raja kehidupan, tapi karena dia memiliki fisik kristal kehendak surga. Adapun Li Qiye, dia masih tetap santai seperti biasanya dan hanya melirik bangsawan muda itu tanpa peduli. Saudari Yuan, sudah lama tidak bertemu. Tatapan bangsawan muda itu tertuju pada Yuan Caihe dan tidak bisa beralih. Di matanya, hanya ada Yuan Caihe, yang lain tidak penting. Mereka tidak berasal dari sekte yang sama. Namun keduanya adalah kultivator, jadi dia menganggap dirinya sebagai kakak agar bisa lebih dekat lagi dengan Yuan Caihe. Saudara Pei Yu, sudah lama tidak bertemu. Yuan Caihe hanya mengangguk lembut dan memperlihatkan pandangan jauh. Dia pada dasarnya adalah orang yang pendiam dan tidak bersaing dengan orang lain. Namun demikian, ketika bangsawan muda Pei Yu membuat keributan besar di Taman Tenang yang hampir menyebabkan kedua sekte bertengkar, wajar saja jika Yuan Caihe tidak menyukainya sama sekali. Saudari Yuan, anginnya aneh akhir-akhir ini, itu berbahaya dan tidak dapat diprediksi. Bangsawan muda Pei Yu memandangnya dan berkata, saya sangat mengkhawatirkan keselamatan Anda. Bagaimana kalau kamu ikut denganku ke kota alkimia? Saya dapat memastikan keselamatan Anda selama periode kerusuhan ini. Saudara Pei Yu tidak perlu khawatir. Yuan Caihe menggelengkan kepalanya dan dengan ringan menjawab, saya sangat aman bersama saudara Li. Setelah mendengar ini, mata Pei Yu langsung berubah dingin seperti elang yang langsung mengincar Li Qiye. Matanya yang tajam terlihat kejam, membuatnya tampak seperti sedang mengintai mangsanya. Jadi kamu adalah Li Qiye. Pei Yu dengan dingin berkata dengan niat membunuh muncul di matanya. Saat ini, banyak orang yang datang untuk menyaksikan keseruan tersebut dari jauh. Meski mereka sangat jauh dari Pei Yu, mereka masih bisa merasakan haus darahnya. Faktanya, dia tidak berusaha menyembunyikan niat membunuh yang terang-terangan. Ini akan segera dimulai. Banyak orang yang datang untuk menyaksikan kegembiraan itu merasa cemas setelah niat membunuh menyapu seluruh area seperti angin kencang. Bahkan ada beberapa yang menginginkan Pei Yu membunuh Li Qiye. Li Qiye dengan malas membuka matanya untuk melihat ke arah Pei Yu dan berkata, sepertinya hanya aku satu-satunya orang yang bernama Li Qiye di sini. Kamu hanyalah seekor semut yang tidak akan berjingkrak lebih lama lagi. Bangsawan muda Pei Yu mencibir dan juga tidak mempedulikan Li Qiye. Dia memberitahu Yuan Caihe, saudari Yuan, dalam waktu kurang dari 2 hari, tempat ini akan ternoda oleh mayat dan darah. Anda lebih baik mengikuti saya ke kota, di sana akan aman. Tinggal bersama orang ini hanya akan mengundang bencana atau bahkan kematian. Yuan Caihe belum berbicara sebelum Li Qiye memegang tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata, Caihe tidak ingin pergi bersamamu, jadi pergilah. Jangan ganggu saya di sini. Ekspresi Pei Yu tenggelam. Dia ingin bergerak tetapi berhasil menahannya sambil berkata dengan dingin, Li Qiye, entah itu karena alasan pribadi atau karena aku adalah murid dari Crystallized Sea, bangsawan muda ini punya alasan bagus untuk mengambil kepala anjingmu. Namun, kepala di lehermu telah diambil alih oleh orang lain, jadi aku akan membiarkanmu hidup 1 atau 2 hari lebih lama.
Tidak ada keraguan bahwa Pei Yu mengetahui beberapa informasi orang dalam, jadi dia datang untuk membawa pergi Yuan Chaihe. Pei Yu yang tidak mengambil tindakan mengejutkan penonton. Orang sombong seperti Pei Yu pasti akan membalas dendam dan membunuh Li Qiye karena perseteruan di antara mereka. Namun, Pei Yu sebenarnya berhasil menahan diri hari ini. Karakter apa sebenarnya yang berhasil membuat bangsawan muda begitu berhati-hati? Kamu berbicara seolah-olah kamu memiliki kemampuan untuk memenggal kepalaku. Li Qiye tidak dapat menahan tawanya atas keangkuhan bangsawan muda itu dan berkata, bahkan jika kamu mencoba, kamu saja tidak cukup untuk menjatuhkanku. Pei Yu melirik ke arah Yuan Chaihe sekali sebelum menatap ke arah Li Qiye dan dengan agresif menyatakan, meskipun nyawamu diambil oleh orang lain, tidak masalah untuk memberikan pelajaran dan menghancurkan kakimu. Bergeraklah. Aku akan menunjukkannya kepadamu dengan tangan kosong. Benar-benar, Li Qiye tersenyum dan menatap bangsawan muda itu dan berkata, kamu benar-benar tidak menggunakan senjata. Lakukan. Bangsawan muda itu tersenyum bangga. Dia sangat yakin dengan kekuatannya, jadi dia berkata, tanganku lebih dari cukup untuk memberi pelajaran. Meletus. Namun, sebelum bangsawan muda itu selesai berbicara, dia terkena tinju dan terlempar ke langit. Darah muncrat kemana-mana saat suara patah tulang muncul. Rahangnya hancur karena tinju ini, menyebabkan hancurnya hancur. Mustahil. Perkembangan yang tiba-tiba ini membuat semua orang yang menonton dari kejauhan tercengang. Bangsawan muda Pei Yu adalah seorang raja kehidupan, namun rahangnya patah setelah pertukaran pertama. Ini tidak mungkin terjadi kecuali Virtuous Paragon adalah lawannya. Terlalu lemah. Pada saat ini, Li Qiye tetap berdiri di tempat yang sama dan menyekat tangannya dengan seringai di wajahnya, sepertinya dia tidak bergerak sama sekali. Kamu benar-benar berani mengatakan bahwa kamu akan memberiku pelajaran di level ini. Apakah keturunan Kaisar Abadi Jing Yu selemah ini? Kembalilah dan latihlah selama 10.000 tahun lagi. Pei Yu akhirnya berdiri tegak saat ini dengan rahangnya yang hancur. Satu pukulan dari Li Qiye yang mematahkan rahangnya adalah hal paling puncak yang pernah dia alami. Zas! Dalam sekejap mata, rahangnya telah terbentuk kembali, utuh sempurna. Dia pada akhirnya adalah raja kehidupan, jadi dia bisa dengan mudah memulihkan cedera sebesar ini. Kecil, mati. Bagaimana bangsawan muda bisa mempertahankan sikap anggunnya saat ini? Dia dengan gila-gilaan berteriak dan menciptakan lautan meteor yang tak ada habisnya yang turun menuju Li Qiye. Hukum universal mirip bintang yang tak terhitung jumlahnya ini tidak hanya mampu menghancurkan Li Qiye hingga menjadi debu, namun juga dapat menyegel seluruh wilayah. Serangan licik itu benar-benar mampu menghancurkan negeri ini. Telapak tangan menggenggam kosmik. Banyak petani yang merasa ngeri dengan serangan ini. Itu adalah hukum kaisar terkenal dari Crystallized Sea. Ledakan. Namun, sebelum orang bisa memahaminya, bangsawan muda itu terpesona lagi dan menghilang di antara lapisan awan. Meskipun hukum universalnya tidak habis dan lautan meteor yang luas, dia masih tidak bisa menghentikan kemajuan Li Qiye. Li Qiye melangkah dengan bebas bahkan di bawah serangan kekuasaan Pei Yu seolah tidak ada yang bisa menghentikan. Terlebih lagi, kecepatan Li Qiye terlalu cepat. Tidak peduli apakah itu para penggarap dari jarak jauh atau nyonya yang berada tepat di tempat kejadian, tidak ada yang bisa melihat Li Qiye karena kecepatannya telah mencapai puncaknya. Fisik keabadian yang melonjak, fisik ketidaksempurnaan kekosongan, dan fisik ketuhanan yang menekan neraka ketiga fisik Li Qiye semuanya telah muncul, jadi bahkan raja kehidupan seperti Pei Yu pun tidak layak untuk disebutkan. Dengan memanfaatkan kecepatan tubuh yang melonjak, tubuh kosong yang mampu menolak semua hukum, dan sifat penekan dari tubuh dewa, apa yang bisa dilakukan Pei Yu? Apa yang sedang terjadi? Para penonton merasa ngeri. Bahkan Raja Surgawi pun tidak dapat memahami peristiwa yang baru saja terjadi. Nyonya itu juga terguncang. Meskipun dalam perjalanannya, dia telah melihat Li Qiye mengambil tindakan beberapa kali, dia tidak pernah bergerak secara pribadi dan hanya menggunakan bab kematian untuk mengendalikan orang mati. Kini, Li Qiye benar-benar menyerang dan dengan mudah mengalahkan Pei Yu dalam sekejap mata. Meskipun dia telah memahaminya dengan baik, dia masih belum dapat memahami apa yang sedang terjadi. Banyak orang yang saling melirik dengan bingung. Bangsawan muda itu benar-benar dikalahkan dengan cara yang membingungkan. Menurut pendapat mereka, seseorang seperti Pei Yu seharusnya mampu mengalahkan orang seperti Li Qiye tanpa masalah.
Namun, dibandingkan dengan harapan mereka, bangsawan muda itu kalah secara brutal, yang mengakibatkan keheranan mereka. Jika, katakanlah, Li Qiye menggunakan hukum kaisar tertinggi untuk mengalahkan Pei Yu, maka semua orang bisa menerimanya. Namun, Li Qiye menyerang tanpa hukum atau teknik. Bahkan pendinginan energi darah pun tidak bisa dirasakan. Itu adalah pertarungan yang tidak bisa dijelaskan. Sedikit sekali orang yang dapat melihat sifat mistik dari fisik ketiga tersebut. Faktanya, bahkan mereka yang bisa melihat kecepatan dan situasi Li Qiye tidak akan bisa menebak dengan benar. Siapa yang mengira seseorang bisa mengembangkan tiga fisik sekaligus? Pada dasarnya hal itu mustahil. Ini adalah Tai Yi bersembunyi di latar belakang menjadi pucat setelah melihat ini dan menatap Li Qiye seolah dia adalah hantu. Meskipun dia tidak sepenuhnya memahami apa yang baru saja terjadi, dia memahami satu atau dua hal. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengunci ketika tubuhnya menjadi dingin. Dia teringat legenda tertentu, legenda tentang Raja Naga Hitam. Legenda ini masih sebatas spekulasi karena keturunan masa depan tidak dapat diverifikasi. Terlebih lagi, mereka yang mengetahui legenda ini jumlahnya sedikit, tetapi dia termasuk di antara individu-individu langka tersebut. Dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dan memuji kekayaannya sendiri karena tidak menentang Li Qiye. Ledakan. Sesaat kemudian, bangsawan muda Pei Yu jatuh dari langit. Dia berlumuran darah dan seluruh payudara ambruk. Tinju Li Qiye telah meremukkan dadanya. Klak engkol. Suara patah tulang muncul. Bangsawan muda itu menggunakan metode yang luar biasa untuk memulihkan rongga dada yang hancur. Hampir seketika, kembali utuh. Benar-benar layak menjadi raja kehidupan yang telah melampaui pengurangan nyawa mereka. Energi darah yang melimpah dan vitalitas yang kuat. Ini benar-benar membuat orang lain iri. Usia muda memang merupakan aset terbesar seseorang. Seorang pakar yang lebih tua memperhatikan bahwa bangsawan muda itu bahkan tidak membuang energi apapun untuk memperbaiki dada dan berkomentar dengan rasa iri. Ada banyak orang yang lebih kuat dari Pei Yu, terutama paragon berbudi luhur dari generasi sebelumnya. Namun, bisa dengan mudah menciptakan kembali tubuh seperti dia tanpa membuang energi darah sungguh menakjubkan. Bajingan kecil, kamu membuatku marah. Bangsawan muda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggeram. Pertama kali Li Qiye pecahnya rahangnya mungkin disebabkan oleh kurangnya kehati-hatiannya. Namun, dia menggunakan hukum kaisar sebelumnya, namun Li Qiye masih memukulnya hingga terbang ke langit dan menghancurkan dadanya. Bagaimana dia bisa menahan penghinaan seperti itu? Yang lebih lanjutnya adalah dia tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi dari awal hingga akhir. Jika Li Qiye memiliki kecepatan tertinggi, maka dia bisa memahaminya. Namun, hal yang membingungkan adalah Li Qiye tidak hanya memiliki kecepatan yang luar biasa, dia bahkan bisa bergerak bebas di bawah pengaruh hukum kaisarnya. Hukumnya tidak bisa mempengaruhi pergerakan Li Qiye. Bagi bangsawan muda, ini sama saja dengan bertemu hantu. Sejak dia berhasil dalam Dao, ini adalah hal paling aneh yang dia temui. Membuatmu marah. Li Qiye dengan lembut mengusap dan berkata, kamu harus berterima kasih kepada Tuhan karena kamu masih hidup karena aku memilih untuk mengampuni hidupmu. Anda sebaiknya menggunakan semua kemampuan Anda atau saya akan menghabisi Anda dengan langkah selanjutnya. Ini adalah kesempatan terakhir Anda. Ledakan. Tubuh bangsawan muda yang marah meledak. Dengan suara keras. Pada detik ini, seolah-olah dia memikul kehendak surga saat bintang-bintang menjadi terang. Dari lanskap cahaya tak terbatas yang sepenuhnya terfokus pada tubuhnya seolah-olah dia adalah pangeran surga yang ditakdirkan. Hukum alam semesta muncul satu demi satu dan membekas di tubuhnya, menyebabkan tubuhnya tampak seperti sepotong kristal atau makhluk yang mengkristal sangat indah. Fisik kristal kehendak surga. Seseorang berseru keras setelah melihat tubuh jernih bangsawan muda itu. Mata terbuka lebar ketika orang-orang mengamati bangsawan muda itu untuk melihat lebih baik. Banyak bertengkar di kegelisahan merasa gelisah dan takut setelah bangsawan muda Pei Yu mengaktifkan fisik kristalnya. Fisik kristal kehendak surga, perlindungan paling kuat di dunia ini, itu benar-benar tidak bisa ditembus. Seorang yang bersahabat dengan lebih tua tidak bisa menahan diri untuk tidak merangkul rasa iri, Bangjo atau pihak manapun pasti menginginkan seni ini. Sebuah rahasia hukum yang tidak dapat diganggu-gugat, apakah ada hal lain di dunia ini yang lebih baik dari ini?
Itu memungkinkan penggunanya untuk tidak terkalahkan sehingga mereka tidak akan takut pada musuh manapun tidak peduli seberapa kuatnya mereka. Saya tidak menyangka mendapat kesempatan menyaksikan fisik kristal dengan mata kepala sendiri. Perjalanan ini jelas tidak sia-sia. Generasi muda juga menjadi bersemangat dan diliputi keserakahan setelah melihat fisik kristal bangsawan muda itu. Setelah mengaktifkan seninya, bangsawan muda itu memandang Li Qiye dengan jijik. Dia sangat yakin bahwa saat dia menggunakan seni ini, dia tidak akan bisa dihentikan, dan jika dia ingin pergi, tidak ada yang bisa berhenti. Li Qiye, giliranmu. Dengan keangkuhan yang besar, bangsawan muda itu memandang ke arah Li Qiye dari atas dan mencibir, bahkan jika kamu mengembangkan hukum terbaik di dunia ini, kamu tetap tidak akan mampu mengalahkanku. Ledakan. Setelah bangsawan muda itu menyelesaikan ucapannya, Li Qiye melepaskan tinju kuat lainnya ke arah bangsawan muda itu dengan kecepatan ekstrim. Namun, bangsawan muda itu berdiri di sana tanpa bergerak tanpa cedera apapun. Bahkan tiga fisik Li Qiye tidak dapat menghancurkan pertahanan bangsawan muda itu. Tanpa kehadiran virtues Paragon, bahkan Raja Iblis pun tidak bisa melihat serangan Li Qiye dengan jelas. Namun, semua orang bisa merasakan kekuatan yang terkandung dalam pukulannya. Ini mengguncang bumi dengan keras, menjelaskan bahwa sangat sedikit yang mampu menahan pukulan seperti itu. Meskipun demikian, bangsawan muda itu tidak mempengaruhi seolah-olah dia adalah dewa raja yang tak tergoyahkan. Tidak ada yang bisa menghalangi dia. Kamu hanya memiliki kekuatan terkecil ini. Bangsawan muda itu akhirnya mendapatkan kembali wajahnya setelah dikalahkan habis-habisan oleh Li Qiye sebelumnya. Sekarang, dia akhirnya memenangkan pertukaran, sehingga dia meremehkan Li Qiye dengan melaju kencang. Karena itu membutuhkan banyak usaha, dia harus melakukan pekerjaan yang baik dalam mempermalukan Li Qiye untuk menghilangkan rasa malu dari sebelumnya. Bangsawan muda itu dengan bangga tertawa dan berkata kepada Li Qiye, bahkan jika seekor semut sepertimu mengerahkan seluruh kekuatanmu, kamu tetap tidak akan bisa melukai sehelai pun rambutku. Tidak heran mengapa bangsawan muda begitu sombong. Dia memiliki keyakinan penuh pada hukum rahasianya. Dia telah menggunakannya untuk melawan Ye Qingcheng sebelumnya. Meskipun dia bukan tandingan Ye Qingcheng tidak bisa menembus fisiknya dan melukainya. Bangsawan muda Pei Yu bahkan menggunakan fisiknya untuk melawan paragon berbudi luhur. Penindasan terhadap keberadaan perkasa ini masih tidak bisa menyakitinya. Di matanya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mematahkan fisik kristal kehendak surga. Faktanya, dia bukan satu-satunya yang memiliki keyakinan ini. Bahkan Sekte Laut Kristal dan semua keberatan di dunia pengobatan batu menganut gagasan ini. Ledakan. Serangan hebat lainnya dari Li Qiye menghantamnya setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu. Serangan ini cukup untuk menghancurkan sebuah bintang, tapi Pei Yu tetap tidak terluka dan tidak tergerak. Di dunia ini, hanya Indestructible Diamond Fisik yang merupakan penyelesaian sempurna yang dapat dibandingkan dengan Heaven's Will Crystal Fisik. Seorang tokoh hebat berkomentar setelah melihat serangan kuat Li Qiye yang gagal menggerakkan bangsawan muda itu. Hal ini membuat orang-orang berharap mereka juga dapat mengembangkan hukum rahasia ini agar tidak terpecahkan. Apakah ini yang terbaik yang bisa kamu lakukan? Bangsawan muda itu mencibir, keluarkan senjatamu, jika kamu punya. Bahkan harta karun kaisar abadi atau harta karun sejati pun baik-baik saja. Silakan, gunakan itu untukku. Kalau tidak, dengan kekuatanmu, bahkan jika kamu memukulku 1 atau 10.000 kali, itu tetap tidak akan melukai sehelai rambut pun. Jika kamu menggunakan telur untuk memukul batu, 10.000 telur pun tidak akan mampu melukai batu itu. Bangsawan muda itu mengabaikan semua keberatan karena statusnya dan meremehkan Li Qiye. Ini adalah tujuan. Hanya seseorang yang melatih fisik kristal yang mampu menantang senjata leluhur seperti ini. Seseorang yang datang. Semua orang tahu bahwa senjata penindasan terlalu berat untuk ditangani oleh tubuh fisik. Namun, Pei Yu tidak takut hari ini dan menantang senjata tersebut. Ini cukup untuk menunjukkan betapa percaya dirinya dengan fisiknya. Ini benar-benar fisik kristal kehendak surga, yang sebenarnya. Li Qiye sama sekali tidak marah karena provokasi Pei Yu dan dengan malas berkata, jadi wujud aslimu adalah permata baja terfokus, tidak heran kenapa kamu bisa mengolah fisik kristal hingga level ini. Sedikit sekali yang bisa bersaing ketika Anda memiliki keunggulan alami.
Jadi kenapa? Pei Yu merengut dan dengan bangga berseru, berlutut dan mohon sekarang, atau aku akan mencabik-cabikmu. Ternyata wujud asli Pei Yu adalah permata baja terfokus. Wujud aslinya sangat mirip dengan kaisar abadi Jingyu karena kaisar tersebut adalah giokristal yang sangat langka yang menjadi tercerahkan dalam Dao. Bentuk asli kedua mineral ini sangat mirip. Permata itu adalah mineral yang sangat langka. Terlebih lagi, iblis permata bahkan lebih langka lagi. Oleh karena itu, bangsawan muda itu mampu bertahan 6 hari 6 malam dengan fisik kristal. Li Qiye tersenyum dan bertanya, kamu benar-benar mengira aku akan berlutut dan memohon. Itu hanya fisik kristal kehendak surga, apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak dapat dipecah dengan itu? Cobalah dan cari tahu apakah itu benar atau tidak. Bangsawan muda itu memancarkan dan melancarkan serangan jari yang mirip dengan meteor yang melintasi langit. Itu sangat mempesona dan sombong. Fisik kristalnya tidak ada duanya. Saat dia menggunakan kekuatan fisiknya untuk menyerang, bahkan Raja Kehidupan di level yang sama tidak akan mampu menahan kekuatan tersebut. Li Qiye tidak repot-repot mengelak. Dia dengan kuat mengelilinginya dengan kecepatan yang menakjubkan untuk bertemu dengan jari bangsawan muda yang sombong itu. Bang! Kekosongan itu hancur dan menciptakan lubang setelah mengalami pertukaran yang menantang surga. Sangat mudah untuk memahami kekuatan kedua belah pihak. Meskipun serangan jari yang kuat dari bangsawan muda itu tidak bisa menggerakkan Li Qiye. Namun, Li Qiye juga tidak bisa menghalangi bangsawan muda itu. Apa latar belakang Li Qiye ini? Kenapa dia juga begitu kuat? Tokoh besar dari generasi sebelumnya tercengang melihat tampilan ini. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang tahu status dan latar belakang Li Qiye karena serangannya tidak membawa hukum atau teknik apapun. Kamu hanya mengandalkan keutamaan fisik kristalmu. Li Qiye menghibur dan sambil tersenyum berkata, sangat memalukan kamu bertemu denganku. Fisik kristal tidak ada di tempatnya. Kata-kata yang begitu besar, bangsawan muda itu merengut, meskipun fisik kristalku mungkin bukan apa-apa, itu sudah cukup untuk membuat dunia merasa hina. Itu tidak bisa memecahkannya selama ribuan tahun. Kebanggaan bangsawan itu mudah meluap setelah mengatakan ini. Kata-katanya memang benar, tidak ada yang bisa mematahkan fisik ini selama berabad-abad. Ini adalah kekuatan yang membuatnya tidak takut tidak peduli siapa lawannya. Apalagi ketika banyak orang jenius memamerkan kepala di hadapan Ye Qingcheng, bangsawan muda itu tetap tidak takut. Bahkan jika dia tidak bisa bersaing memperebutkan kehendak surga melawan Ye Qingcheng, dia masih yakin bahwa Ye Qingcheng tidak akan mampu mengalahkan fisik kristalnya. Tidak bisa memecahkannya selama ribuan tahun. Li Qiye tidak dapat menahan tawanya setelah mendengar hal ini dan menyatakan, baiklah, karena kamu begitu percaya diri, aku akan menghancurkan kepercayaanmu hari ini. Biarkan aku menghancurkan legenda ini saat aku menghancurkan fisik kristal kehendak surgamu. Hanya kamu, bangsawan muda itu menunjuk ke arah Li Qiye dan juga tertawa tak terkendali, hampir sampai menangis. Menghancurkan fisik kristal kehendak surga. Hahaha, bangsawan muda itu tidak menahan diri dan tertawa tanpa malu-malu seolah ini adalah lelucon terbaik yang pernah dia dengar. Sementara itu, Li Qiye tidak menjadi marah dan tetap berdiri santai di sana, menunggu bangsawan muda itu selesai tertawa. Menurutku itu tidak lucu sama sekali. Tampaknya standar komediku terlalu tinggi. Setelah bangsawan muda selesai tertawa, Li Qiye berkomentar dengan santai. Faktanya, setelah mendengar ini, tidak hanya bangsawan muda yang tertawa, banyak pertengkaran di pertengkaran juga ikut bergabung. Seorang yang berhubungan dengan orang tua yang menenangkan hatinya dan sambil tersenyum berkata, anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Mungkin Li Qiye masih belum mengetahui arti sebenarnya dari fisik kristal. Beberapa di antara penonton yang tertawa terbahak-bahak karena ini adalah lelucon paling lucu yang pernah mereka dengar. Menurut pendapat mereka, Li Qiye tidak mengetahui batas kemampuannya. Selama jutaan tahun, tidak ada seorang pun yang mampu memecahkan bentuk kristal tersebut. Seorang junior seperti Li Qiye menyatakan ini hanyalah angan-angan belaka. Bangsawan muda itu membuang senyumannya dan menunjuk ke arah Li Qiye dengan nada meremehkan sebelum berteriak, kau melebih-lebihkan dirimu sendiri, bocah bodoh. Bangsawan muda itu menyiarkan dan dengan santai melanjutkan, Li Qiye, tahukah kamu berapa banyak orang yang ingin menghancurkan fisik kristal dari generasi ke generasi? Tahukah kamu karakter seperti apa mereka? Aku mendengarkan,
kaisar abadi mana yang ingin menghancurkan fisik kristal kehendak surga? Bangsawan muda itu dengan bangga menjawab, selama puluhan juta tahun, tidak kurang dari 10 kaisar abadi ingin menghancurkan fisik kristal kehendak surga laut kristal milikku. Saya tidak akan membahas kaisar yang lebih tua, tetapi di belakang ini, kaisar abadi Takong dan kaisar abadi Yintian tidak berhasil memecahkannya. Tidak heran mengapa bangsawan muda itu mencemooh Li Qiye dengan sangat buruk. Bahkan penonton di kekecewaan pun kegelisahan kepala. Sangat berani. Sayangnya, ini adalah hal yang mustahil. Seorang ahli yang lebih tua juga berpikir bahwa Li Qiye sudah gila. Generasi muda semakin mengejeknya, anak bodoh, saya khawatir dia bahkan tidak tahu apa itu bentuk kristal, itu sebabnya dia berbicara tentang pemecahannya. Bahkan makhluk surgawi Ye Qingcheng tidak bisa melakukannya, apalagi manusia junior. Pendapat tersebut bukan tanpa alasan. Faktanya, selama jutaan tahun, banyak eksistensi puncak, termasuk kaisar abadi, semuanya mencoba dan gagal untuk memecahkan fisik kristal. Li Qiye hanya tersenyum menghadapi kepercayaan dirinya ini dan dengan jelas berkata, jadi maksudmu fisikmu tidak mungkin retak. Jika Anda begitu percaya diri, bagaimana kalau kita bertaruh? Jika saya merusak fisik Anda, maka Anda harus menyerahkan rahasia hukum ini kepada saya. Kamu bahkan tidak akan punya kesempatan. Tak seorang pun di dunia ini yang dapat menghancurkan fisik sekte mengkristal. Bangsawan muda itu menekankan maksudnya dengan mencibir. Anda tidak pernah tahu, segala sesuatu mungkin terjadi. Li Qiye yang selalu tenang berkata dengan santai, jadi kamu tidak berani bertaruh. Tentu saja, jika Anda takut, lupakan saja, sepertinya kamu sama sekali tidak percaya diri dengan fisik kristalmu. Omong kosong. Bangsawan muda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk setelah mendengar hasutan seperti itu. Dia mencibir dan berkata, hanya kamu sendiri yang ingin menghancurkan fisik kristalku. Dalam mimpimu, baiklah kalau begitu, lupakan taruhannya karena kamu takut. Itu hanya fisik kristal kehendak surga, bukan masalah besar. Li Qiye tersenyum dan kecewa dengan sikap acuh tak acuh. Bodoh. Bangsawan muda itu mencibir dan berkata, kalau begitu, taruhannya. Apa yang kamu pertaruhkan? Jika aku tidak bisa menghancurkan tubuh kristalmu, maka kamu bisa membunuhku sesukamu. Li Qiye berkata sambil tersenyum. Saat kata-kata ini keluar, nyonya itu terkejut. Ini karena dari generasi ke generasi, tidak ada seorang pun yang mampu menghancurkan fisik kristal tersebut. Jika tuan muda berpartisipasi dalam taruhan ini, maka kerugiannya terjamin. Dia ingin melangkah keluar dan menghentikan nomor, tapi dia menahan diri dan tetap tenang. Dia memiliki perasaan ini, keyakinan yang tidak berdasar pada tuan mudanya bahwa dia akan mampu menciptakan keajaiban. Kehidupan anjingmu tidak cukup untuk bertaruh melawan fisik kristal sekteku. Bangsawan muda itu tertawa dan memandang Li Qiye dengan jijik. Li Qiye menahannya dengan lembut dan berkata, seseorang tidak bisa begitu picik. Mungkin seumur hidup tidak berarti apa-apa, tapi aku punya banyak barang berharga, seperti obat raja, obat kekaisaran, dan dao dinilai tertinggi. Ini adalah harta yang cukup banyak. Setelah mendengar ini, bangsawan muda itu harus melirik Li Qiye untuk kedua kalinya. Dia tahu bahwa nyawa Li Qiye dilindungi oleh orang lain, tapi setelah mendengarnya, dia tetap yakin. Meskipun sekte laut mengkristal merupakan garis keturunan kekuasaan, mereka tidak memiliki banyak prestasi dalam dao yang bergengsi. Itu tidak sebanding dengan klan Bailian, apalagi raksasa seperti kerajaan alkimia. Dia juga pernah mendengar tentang keterampilan penyempurnaan pil Li Qiye yang luar biasa. Jika dia bisa mendapatkan metode Li Qiye, maka itu akan menjadi kontribusi dan peristiwa besar yang tak terduga bagi Crystallized Sisek. Namanya akan tertulis dalam catatan sejarahnya. Oke, itu pasti. Bangsawan muda itu mencibir, akhirnya setuju. Dia menyatakan, bersiaplah untuk menyerah. Hari ini, aku akan mengalahkanmu sepenuhnya. Bahkan sebagai keturunan sekte laut, dia tidak memenuhi syarat untuk merusak seni fisik kristal tertingginya kepada orang luar. Namun, karena kepercayaan dirinya, dia merasa tidak ada seorang pun yang bisa mematahkan fisiknya, apalagi Li Qiye. Taruhan ini membuat banyak penonton bingung, mereka semua merasa itu terlalu tidak masuk akal. Seorang raja surgawi bertanya, bukankah bocah ini gila? Dia sebenarnya berani membuat taruhan yang sudah gagal sejak awal.
Ada juga Raja Iblis jenius yang mencibir, memiliki terlalu percaya diri hanyalah ketidaktahuan dan mendekati kematian. Bahkan Kaisar Abadi pun tidak bisa memecahkannya, apalagi Li Qiye ini. Meskipun banyak orang di dunia ini yang mendambakan seni ini, mereka semua tahu bahwa menghancurkan fisik lebih sulit daripada menjadi Kaisar Abadi. Itu pada dasarnya tidak mungkin. Banyak orang yang lebih berkuasa telah mencoba dan gagal, apalagi mereka. Seorang Kaisar Abadi mungkin bisa menekan fisik kristal itu, tapi mereka tidak akan bisa memecahkannya menggunakan kemampuan hukum mereka sendiri. Oleh karena itu, tubuh kristal juga dikenal sebagai pertahanan dunia yang tak tertembus. Pada titik ini, baik Nyonya maupun Yuan Chaihe memandang Li Qiye dengan cemas. Mereka tahu betapa mustahilnya hal ini, tapi mereka tidak bisa mengubah keputusan Li Qiye. Bagus, aku suka orang yang berani berjudi. Li Qiye tersenyum dan berkata, izinkan saya mengingatkan Anda untuk mempersiapkan diri dengan hati-hati karena saya akan menghancurkan fisik kristal Anda. Bangsawan muda itu tertawa mengejek dan menatap Li Qiye lalu berkata dengan percaya diri, bawakan. Aku akan berdiri diam di sini. Kamu bisa menyerang sesukamu selama 6 hari dan lihat apakah kamu bisa menghancurkannya atau tidak. Karena fisik kristal bangsawan muda itu bisa bertahan selama 6 hari 6 malam, dia percaya bahwa dia bisa menerima serangan apapun dari Li Qiye, termasuk serangan dari harta karun sejati kerajaan. Tidak perlu 6 hari, setengah hari sudah cukup. Oleh karena itu, Li Qiye langsung melakukan konstruksi maju. Sementara itu, bangsawan muda itu hanya mencibir. Dia tidak bergerak sama sekali, dia hanya berdiri diam. Dia berencana membiarkan Li Qiye melakukan apa yang dia mau. Tidak peduli apapun yang Li Qiye coba, bangsawan muda itu tetap bisa nyaman. Dia bisa meniru menggunakan senjata kekejaman, jadi tidak perlu menyebutkan Li Qiye. Wus! Namun, Li Qiye belum menyerang. Dia mengitari bangsawan muda itu dengan kecepatan yang meningkat pesat. Pada saat ini, dia telah mengaktifkan Soaring Immortal Fisik. Pada awalnya, bangsawan muda dan yang lainnya dapat melihat sosok Li Qiye, namun saat fisik melonjak yang sebenarnya diaktifkan, bahkan Raja Surgawi teratas di tempat kejadian tidak mampu mengimbanginya. Bayangan Li Qiye secepat cahaya, hampir tak terlukiskan. Fisiknya yang melonjak telah mencapai penyelesaian kecil, jadi dengan kekuatan fisiknya saat ini pada batasnya, bahkan Raja Surgawi tingkat atas pun jauh dari sebanding dengannya dalam hal kecepatan. Kecepatan macam apa ini? Banyak orang yang tercengang setelah melihat tampilan kecepatan seperti itu. Raja Iblis melihat pemandangan ini dan berspekulasi, mungkinkah ini adalah tubuh yang abadi? Mungkin ini adalah Soaring Immortal Fisik, hanya fisik ini yang bisa mencapai kecepatan tertinggi. Tapi ini tidak terlihat seperti karakteristik dari Soaring Immortal Fisik. Beberapa orang besar yang berpengetahuan luas juga tertarik dengan kecepatan Li Qiye dan mulai menebak asal-usulnya. Pada saat ini, sangat sedikit orang yang bisa melihat karakteristik khusus yang dimiliki oleh tubuh Li Qiye yang melonjak, terutama ketika Li Qiye menggabungkan 3 tubuh menjadi satu. Hal ini menciptakan kombinasi baru, menyebabkan karakteristik khusus dari ketiganya berubah sedikit. Mungkin itu adalah Ascension Fisik, salah satu dari 18 fisik suci. Orang lain berspekulasi, fisik Ascension adalah fisik suci tepat di bawah fisik abadi yang melonjak. Pada saat penyelesaian akhir, ia juga memiliki kecepatan luar biasa yang hanya dapat dibandingkan dengan beberapa benda di dunia ini. Dari kelihatannya, itu tidak tampak seperti Soaring Immortal Fisik atau Ascension Fisik. Raja Iblis hebat dari generasi sebelumnya bergumam, mungkin juniornya membawa harta karun yang dapat meningkatkan kecepatannya secara instan. Sementara kerumunan orang menebak-nebak sumber kecepatannya, Li Qiye menjadi semakin cepat. Akhirnya bayangannya tidak lagi terlihat, hanya ada lingkaran cahaya yang membentang di sekitar tubuh bangsawan muda itu. Terlebih lagi, lingkaran cahaya ini menjadi semakin besar dan akhirnya mencakup seluruh bangsawan muda. Kamu pasti bermimpi untuk berpikir bahwa metode seperti itu dapat menghancurkan fisik kristalku. Bangsawan muda itu tidak bisa menahan cibiran setelah melihat Li Qiye berubah menjadi lingkaran cahaya yang berdenyut di sekelilingnya. Baginya, metode seperti itu tidak memiliki nilai ofensif, jadi tidak mungkin bisa merusak fisiknya. Namun, saat kata-kata ini keluar, dengungan yang sangat pelan terdengar. Dalam sekejap,
kecepatan Li Qiye telah mencapai batas maksimalnya, bahkan melebihi waktu itu sendiri. Lingkaran cahaya yang mengelilingi bangsawan muda itu tiba-tiba menyala dan menutupi tubuh bangsawan muda itu dalam cahaya yang sangat jernih. Dalam sepersekian detik ini, nampaknya bangsawan muda itu telah melompat keluar dari kontinum ruang waktu ini. Keseluruhan proses ini sangat singkat seperti sekejap. Tidak ada yang bisa melihat perkembangan ini dengan jelas, bahkan bangsawan muda sekalipun. Dia merasa seolah-olah telah lolos dari ruang waktu biasa. Waktu telah berbalik sedetik. Dengan pembalikan detik ini, fisik kristalnya tiba-tiba menurun. Meletus. Saat ini, tidak ada yang bisa merasakan pembalikan 1 detik. Suara pecahan keramik terdengar saat waktu seakan berhenti selama 1 detik. Meskipun hal ini sebenarnya tidak terjadi, setiap orang mempunyai ilusi ini. Setelah ilusi ini berakhir, banyak orang yang hadir kembali dari keadaan dan melihat bangsawan muda yang terpesona. Pada saat mereka bisa melihat Li Qiye lagi, dia sudah mencengkeram leher bangsawan muda itu dan menyegelnya. Tiba-tiba, dunia menjadi sunyi saat mata semua orang yang terbuka lebar menatap mereka. Mulut mereka ternganga seolah ingin menangis, tapi tidak ada suara yang keluar. Tak seorang pun di antara kerumunan orang yang terkejut itu dapat mempercayai mata mereka sendiri. Li Qiye mampu menghancurkan fisik kristalnya. Tidak ada yang bisa menerima ini karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu menghancurkan fisik kristal. Bahkan Kaisar Abadi pun tidak mampu melakukannya, namun Li Qiye telah melakukannya. Tidak ada seorang pun yang akan mempercayai cerita seperti itu. Ini tidak mungkin nyata. Seseorang kehilangan kepercayaan pada matanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencubit dirinya sendiri dengan kejam. Begitu rasa sakit datang, mereka akhirnya percaya bahwa ini bukanlah ilusi atau mimpi, ini adalah kenyataan. Hal yang mustahil terjadi di depan semua orang. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagi banyak dari mereka, menyaksikan peristiwa tersebut secara langsung saja tidak cukup untuk meyakinkan mereka karena terlalu sulit untuk dibayangkan. Bahkan Nyonya dan Yuan Caihe yang berdoa memohon keajaiban tidak percaya kapan keajaiban itu benar-benar terjadi. Ini terlalu menakutkan. Tai Yi memucat pemandangan seperti itu. Dia memikirkan banyak hal dalam sepersekian detik ini dan kemacetan. Fisik kristal yang terkenal tidak bisa memecahkan selama ribuan tahun telah hancur. Bahkan bangsawan muda Pei Yu yang disegel oleh Li Qiye dan dicengkeram mengingatkan tidak percaya bahwa ini benar-benar terjadi. Dia tersentak dan berkata, tidak mungkin. Bagi bangsawan muda, dia lebih suka percaya pada kematian yang ditelan di tangan Li Qiye. Fisik kristalnya yang hancur bahkan lebih mengejutkan daripada kematiannya sendiri. Bagi dia dan Sekte Laut, fisik kristal tidak boleh dihancurkan. Ini adalah legenda abadi dan kehormatan tertinggi mereka. Namun kini, fisiknya telah dihancurkan oleh Li Qiye. Ini mirip dengan penghargaan tertinggi mereka yang diinjak-injak oleh Li Qiye. Pukulan terhadap keturunan seperti bangsawan muda Pei Yu bahkan lebih menyakitkan daripada dibunuh. Dia tidak bisa mengatasi penderitaan seperti itu. Li Qiye mentransfer pada bangsawan muda yang telapaknya dan berkata, tidak ada yang mustahil, semua pada akhirnya akan berakhir. Tidak, ini tidak mungkin. Anda tidak dapat menghancurkan fisik kristal. Ini mungkin tidak benar. Bangsawan muda itu lebih baik mati daripada legenda sektenya hancur. Akhir ini terlalu kejam padanya. Sayangnya bagimu, aku telah menghancurkan fisik kristal kehendak surgamu. Li Qiye sambil tersenyum berkata, selama aku terus melakukannya, aku pasti bisa menemukan metode untuk memecahkannya. Faktanya, sejak Kaisar Abadi Jingyu menciptakan fisik ini, Li Qiye, sebagai gagak hitam, telah memperhatikannya. Di era lama, gagak hitam juga memperoleh rahasia seni fisik dari Sekte Laut Mengkristal. Saat itu, dia sedang memikirkan bagaimana cara memecahkannya dan mencoba berbagai pendekatan. Dia menggunakan rahasia hukum paling tinggi dari tingkat dewa dan kerajaan untuk menghancurkan fisik. Dia bahkan membiarkan Kaisar Abadi meneliti seni ini dengan harapan menemukan solusi. Namun, tidak peduli apa yang mereka pikirkan, itu masih terlalu sulit. Baru kemudian ketika Li Qiye menemukan sebuah kesempatan yang sangat tidak disengaja, dia menemukan cara untuk menghancurkan fisiknya. Ketika seseorang menggunakan soaring immortal fisik untuk mengelilingi pengguna fisik kristal dengan kecepatan maksimum, mereka akan mampu melampaui waktu itu sendiri.
Dalam sepersekian detik ini, ruang di sekitarnya akan terbalik karena momentum tersebut. Dalam pembalikan waktu sepersekian detik ini, fisik kristal akan mengalami perubahan kembali ke keadaan sebelumnya. Momen peralihan ini adalah saat fisik paling rentan. Kemudian, Li Qiye memperluas solusi khusus ini. Seseorang akan menggunakan fisiknya yang melonjak untuk mengembalikan fisik kristal ke kondisi terlemahnya sementara yang lain akan menggunakan fisik ketidaksempurnaan ruang untuk menembus pertahanannya. Idenya nampaknya sangat mudah, namun secara praktis tidak mungkin. Bahkan jika seorang ahli yang dilatih dalam Soaring Immortal Fisik dan ahli lain yang dilatih dalam Void Imperfection Fisik, keduanya tidak akan bisa bekerja sama karena pengguna Void tidak akan mampu memahami pembalikan waktu sepersekian detik. Satu-satunya solusi yang mungkin adalah satu orang mengolah fisik keabadian yang melonjak dan fisik kekosongan yang tidak sempurna. Namun, siapapun yang berakal sehat akan tahu bahwa seorang yang berkuasa hanya dapat memiliki satu fisik. Tidak mungkin seseorang memiliki dua fisik. Namun, apa yang tidak mungkin dilakukan orang lain telah dicapai oleh Li Qiye. Hari ini, dia sekali lagi menciptakan kembali keajaiban ini dan memecahkan legenda. Sejak awal ketika dia melihat fisik kristal Peiyu, dia sudah memutar dan ingin mencobanya secara pribadi. Setelah percobaan pertama, dia yakin bahwa bangsawan muda itu mengembangkan hukum rahasia kehendak surga yang lengkap. Ini adalah sesuatu yang dia inginkan, sehingga dimulainya pertaruhan ini. Bangsawan muda itu yakin akan menang dan dia akan mampu mengalahkan Li Qiye sepenuhnya. Dia tidak menyangka akan dikalahkan. Legenda sekte mereka telah hancur pada hari ini. Seluruh pemandangan menjadi sunyi pada saat ini dan semua orang bertanya-tanya. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya mulai menerima gagasan mustahil ini sebagai kebenaran. Kamu tahu seni iblis, seni jahat. Akhirnya, bangsawan muda itu berseru, kamu menggunakan seni jahat untuk menghancurkan fisik kristal kehendak surgaku. Bahkan saat ini, dia tidak bisa menerima kenyataan dari legenda yang hancur. Terlebih lagi, banyak penonton yang mendengarkan ini dan ingin mengetahui jawabannya. Metode atau hukum rahasia apa yang digunakan Li Qiye untuk menghancurkan tubuh kristalnya? Keingintahuan mereka mengenai pikiran mereka. Terserah apa kata Anda. Li Qiye menawarkan dan berkata, itu tidak penting, yang penting kamu kalah. Menurut kesepakatan kami, Anda harus menyerahkan hukum mantra untuk fisik kristal. Bunuh aku. Bangsawan muda itu tertawa terbahak-bahak. Dia berlumuran darah, tapi luka ini tidak berarti baginya. Tidak ada yang lebih berat dari rasa sakit di jantung. Dia menangis dan berkata, saya akan membayar dengan nyawa saya. Tidak ada hukum yang pantas, sebaliknya kamu bisa mendapatkan nyawaku. Dia kecewa dalam keputusasaan. Dia sudah tidak sanggup menanggung kekalahan fisiknya, jadi dia lebih memilih mati daripada membiarkan Li Qiye memiliki fisik kristalnya. Bahkan jika Li Qiye mencabik-cabiknya, itu akan menjadi akhir yang lebih baik daripada menyerahkan hukum fisik. Bagi bangsawan muda, hukum fisik ini adalah seni tertinggi sekte mereka, itu tidak boleh diberikan kepada sembarang orang. Sebagai keturunan, ia memiliki tanggung jawab untuk melindungi fisik. Bahkan jika dia meninggal secara mengenaskan dan tidak pernah bisa memasuki siklus memutar, dia tetap tidak akan menyerahkan hukum fisiknya. Li Qiye melirik ke arah bangsawan muda itu dan berkata, sepertinya kamu tidak punya niat untuk menyerahkannya. Bangsawan muda itu tersenyum dan menjawab, benar, tidak ada hukum fisik, hanya seumur hidup. Kamu bisa melakukan sesukamu, tapi aku tidak akan pernah menyerahkan tubuh kristalnya. Banyak orang menahan napas saat menonton adegan ini. Siapa yang tidak tergerak oleh tubuh kristalnya? Menyangkalnya berarti mendokumentasikan. Jadi sekarang, banyak orang berharap dia akan menyerahkan hukum fisika. Jika hukum fisik ini dibocorkan, maka sekte dan garis keturunan lain akan mempunyai kesempatan untuk mendapatkannya juga. Anda harus bertindak sesuai dengan taruhan kami. Li Qiye menawarkan dan berkata, jika kamu tidak mau menyerahkannya, maka aku tidak akan mengajukan permohonan dengan sopan lagi. Jangan salahkan aku karena kejam karena kaulah yang melanggar taruhan. Bunuh aku jika kamu berani. Bangsawan muda itu berteriak dengan keras, jangan pernah bermimpi tentang fisik kristal. Dia hanya mengharapkan kematian saat ini. Kematian bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, itu lebih seperti kelegaan yang manis. Saya adalah seseorang yang tidak pernah perlu memimpikannya sesuatu.
Li Qiye tersenyum dan berkata, kamu sudah setuju, jadi sekarang, tubuh kristal itu milikku. Saya adalah orang yang menepati janji saya. Oleh karena itu, hukum universal muncul di telapak tangan Li Qiye. Mereka mengunci area di sekitar dahi bangsawan muda Peiyu. Pikirannya terbuka seiring dengan lautan kenangannya saat ini. Memperbaiki, pikiran Li Qiye juga terbuka dan memancarkan seberkas cahaya. Itu langsung menekan hukum tertentu di dalam lautan ingatan bangsawan muda itu, hukum yang berhubungan dengan fisik kristal. Tidak, bangsawan muda itu menyadari apa yang ingin dilakukan Li Qiye dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Li Qiye sedang mencoba mengambil hukum fisik kristal dari ingatannya. Namun, hasilnya bukanlah keputusannya. Dalam sekejap mata, tangan Li Qiye berubah menjadi hukum tertinggi yang memegang hukum di dalam lautan kenangan bangsawan muda itu dengan kecepatan kilat. Dia ingin mencapainya secara paksa dari ingatan bangsawan muda itu. Ledakan. Saat Li Qiye meraih hukum fisik kristal, segel terlarang muncul. Dalam momen perpecahan ini, tidak hanya hukum universal tubuh kristal yang tak terhitung jumlahnya meledak, bahkan seluruh lautan mengingat bangsawan muda itu pun musnah. Seluruh pikiran hancur berkeping-keping. Tidak perlu disebutkan lagi bangsawan muda, tubuhnya berubah menjadi kabut berdarah. Karena ledakan dahsyat ini, Li Qiye pun terlempar. Tubuhnya berlumuran darah, bukan hanya darah bangsawan muda itu, tapi juga darahnya sendiri. Ini adalah segel terlarang. Keturunan dan tokoh besar dari banyak sekte semuanya memiliki segel kuat seperti ini karena mereka takut jika mereka dikalahkan suatu hari nanti, pemenangnya akan secara paksa mengambil rahasia atau hukum sekte mereka. Jika keadaan ini terjadi, segel itu akan segera meledak dan menghancurkan segala sesuatu. Tidak ada yang bisa mendapatkan rahasia di dalamnya. Li Qiye terpesona dan terluka parah, tapi dia tidak peduli dengan hal-hal sepele ini. Di tangan ada seuntai hukum. Saat ledakan terjadi, dia mampu mengeluarkan hukum fisik ini dari lautan ingatan bangsawan muda itu. Bahkan jika itu hanya satu bagian dari hukum fisik, itu sudah cukup bagi Li Qiye. Pada saat ini, matanya bersinar ketika fajarnya diaktifkan untuk mendapatkan hukum universal ini. Meskipun hanya satu untaian, itu diciptakan dari rune yang saling terkait yang tak terhitung banyaknya. Setiap rune magis berpasangan, dan pasangan ini dipilih bersama untuk akhirnya membentuk hukum ini. Hanya untaian yang satu ini yang meliputi lautan. Mantra di dalamnya melayang dengan kedalaman yang tak tertandingi. Meskipun hukumnya pendek, hukum ini sama mistisnya dengan hukum prestasi yang tak ada bandingannya. Di bawah derivasi Dao dan perhitungannya dengan cakrawala, seluruh hukum terpatri dalam pikiran. Segel yang tercetak ini akhirnya berubah menjadi bab tak berujung di dalam kepalanya. Isinya mantra-mantra seperti kehendak langit atau kosmos 9 langit. Airnya mengalir deras, sepertinya ingin menutupi seluruh lautan ingatannya. Fisik kristal kehendak surga. Hukum fisik lengkap yang diciptakan oleh Kaisar Abadi Jing Yu akhirnya muncul di benak Li Qiye. Dulu ketika dia masih menjadi gagak hitam, dia telah mendapatkan versi lengkapnya dan menelitinya selama beberapa generasi. Dapat dikatakan bahwa selain penciptanya sendiri, tidak ada seorang pun di dunia ini yang memiliki pemahaman lebih dalam tentang fisik ini selain dirinya sendiri. Kemudian selama hibernasi, dia menghapus bagian ini dari ingatannya. Hari ini, dia akhirnya mendapatkan bagiannya. Hanya dengan satu untaian hukum ini, dia mampu memperoleh kedalaman di dalam dan mengingat kembali kenangan masa lalu. Bagi Li Qiye, taruhannya hanyalah agar lebih teliti. Dia mengerti bahwa bahkan ancaman kematian tidak akan membuat muda bangsawan itu menyerahkan hukum fisik. Tentu saja, jika bangsawan muda bersedia, maka tidak ada yang lebih baik dari ini. Namun, pemenuhannya juga baik-baik saja. Li Qiye hanya menginginkan moral yang tinggi untuk memiliki fisik. Karena bangsawan muda itu kalah taruhan, bahkan jika sekte laut kemudian datang meminta agar taruhannya dikembalikan, kebenaran akan berada di sisinya. Untungnya, dia bisa mendapatkan hukum tersebut tepat pada waktunya. Saat ingatannya tentang fisik muncul lagi, untaian hukum di tangan perlahan menghilang. Bangsawan muda itu mati setelah tubuhnya berubah menjadi kabut berdarah. Setelah kehilangan dukungan dari takdir aslinya, untaian hukum ini dengan cepat kehilangan kekuatan Dao, sehingga menghilang beberapa saat kemudian. Fisik kristal kehendak surga, Li Qiye menjadi mabuk oleh kedalaman Grand Dao.
Hukum rahasia tertinggi seperti itu sangat mempesona dan didambakan oleh semua orang. Selama pencelupannya, bahaya tiba-tiba datang lagi. Bahaya ini benar-benar sunyi, tidak ada tanda-tanda, penyerang hanya menyerang dengan cepat dari belakang. Pada saat ini, intuisi Li Qiye memperingatkannya, jadi dia berlari menjauh dengan kecepatan tertinggi. Namun, dengan keras, punggungnya masih terbentur, menyebabkan dia terlempar. Hati-hati, Nyonya dan Yuan Caihe ketakutan. Namun, semuanya sudah terlambat. Penyergap ini jauh lebih kuat dari mereka. Li Qiye, yang terlempar ke arah atmosfer, segera menstabilkan tubuhnya dan dengan dingin menatap ke arah penyergap itu. Pada titik ini, seorang lelaki tua muncul dari dalam awan. Aura udara muncul di samping sosoknya. Orang ini adalah tokoh hebat dari ras iblis, dia memiliki tubuh manusia dan kepala ikan yang menghiasi mahkota. Meski lelaki tua ini sudah cukup tua, ia masih memiliki aura yang menindas. Saat dia muncul dari tengah kepadatan, awan di seluruh area tersapu seluruhnya. Sepertinya ada lautan tak terbatas yang mengambang tepat di belakang punggung. Ibarat kemanapun dia pergi, daerah di sekitarnya akan menjadi lautan yang tak berujung. Raja Hamparan. Beberapa penonton tersentak ngeri setelah melihat lelaki tua itu muncul entah dari mana. Orang tua itu turun dari awan dan berkata dengan nada yang dalam, "Junior, saya akui bahwa Anda memiliki sedikit keterampilan." Setiap kata-katanya seperti palu yang menghantam hati orang lain. Saat ini, dia tidak bersembunyi apapun. Aura virtues Paragon menyapu dunia seperti banjir. Serangan seorang teladan memang luar biasa. Namun, penyergapannya masih belum membunuh Li Qiye, membuatnya cukup mengejutkan. The Expanse King adalah master sejati. Dia telah memerintah wilayah ini selama hampir 10.000 tahun tanpa pertikaian apapun. Bahkan para raja surgawi menarik napas dalam-dalam setelah melihat kemunculan paragon berbudi luhur sekaliber ini. Layak menjadi jenius paling menakjubkan dari masa lalu. Setelah bertahan begitu lama, dia akhirnya melangkah ke ranah paragon setelah berakhirnya era Dao yang sulit untuk menjadi paragon era awal. Di antara para ahli dari generasi yang lebih tua, karakter yang berasal dari generasi yang sama dengan Expanse King dengan lembut menghela napas. Expanse King adalah ikan yang tercerahkan. Tahun itu ketika dia mendarat dari luar angkasa, dia mengungkapkan bakat yang sangat menakutkan. Dapat dikatakan bahwa menjadi Raja Surgawi di era Dao yang sulit lebih sulit daripada mencapai surga, apalagi menjadi paragon berbudi luhur. Raja Hamparan menjadi salah satu Raja Surgawi terkuat pada saat itu dan menguasai lautan luas. Akhirnya, ia mampu menjadi paragon era awal. Saya sangat penasaran. Saya tidak mengenali orang seperti Anda, jadi mengapa Anda menyergap saya? Pasti ada logika. Pada saat ini, luka mengerikan ditemukan di punggung Li Qiye. Namun karena fisiknya yang perkasa, luka ini dengan cepat tertutup. Saya tidak punya keluhan terhadap Anda. Kepala ikan Expanse King sangat jelek, terutama saat dia menyeringai. Sosoknya yang tersenyum membuat semua penonton merinding. Dia dengan dingin tersenyum dan berkata, "Sayangnya, Anda telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya Anda lakukan." Dia melirik ke arah Li Qiye dan berkata, "Jika kamu mengakui kesalahanmu dan bersujud di depan pintu Dewa Alkimia Rambut Putih sekarang, aku akan menyelamatkan nyawamu." Setelah mendengar ini, tidak hanya Li Qiye tetapi semua ahli dari jauh memahami apa yang sedang terjadi. Jadi Raja Hamparan melakukan ini demi sang alkemis berambut putih. Status Raja Hamparan jauh melebihi raja biasa dan penguasa sekte. Sebagai seorang virtues paragon, sulit bagi seorang junior untuk mendapatkan bantuannya. Namun, sejak awal budidayanya, sudah 10.000 tahun. Dia sudah tua dan membutuhkan obat umur panjang untuk menambah umurnya yang layu. Siapakah di dunia ini yang mempunyai obat umur panjang yang lebih baik daripada sang alkemis berambut putih? Karena itu, tidak aneh jika Expanse King membantu sang alkemis. Singkatnya, karakter yang tak terhitung jumlahnya dari generasi tua akan membantu sang alkemis mencapai tujuannya. Li Qiye menyeringai dan menjawab, "Dan jika saya mengatakan tidak?" Raja Hamparan dengan datar menjawab, "Jika kamu tidak bersujud di depan pintu sang alkemis, maka raja ini secara pribadi akan mengambil tindakan dan membiarkanmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Mungkin aku akan membawa kepalamu ke sang alkemis sebagai hadiah."
Li Qiye tidak dapat menahan senyumnya dan berkata dengan santai, meskipun aku tidak tahu siapa alkemis ini, karena anjingnya ingin menggigitku, aku tidak akan menahan diri. Hal yang tidak mengetahui kehidupan dari kematian, hentikan perlawananmu. Ekspresi Raja Hamparan merosot. Dalam sekejap mata, dia dengan santai mengangkat tangannya, menyebabkan langit menjadi gelap saat dia menangkap bintang. Ini adalah harta karun yang bertujuan untuk menyedot Li Qiye ke dalam. Tidak bagus, itu adalah Expanse Net. Banyak penonton yang tercengang melihat harta karun ini diturunkan. Banyak ahli yang mengetahui asal-muasal harta karun Raja Hamparan menjadi waspada. Ternyata harta karunnya bernama Expanse Net. Rumor mengatakan bahwa jaring ini dimurnikan dari kabut jahat lautan luas. Orang-orang juga mengatakan bahwa saat jaring ini dipasang, para pembudidaya yang kuat seperti kupu-kupu terkutuk yang terjebak dalam jaring laba-laba. Apakah begitu? Mata Li Qiye menjadi tajam saat jaring ini jatuh. Niat membunuh yang mengerikan muncul di matanya. Dia tidak mencoba lari dari jaring ini dan malah berteriak, bunuh. Dengan itu, harta karun lainnya keluar. Dengan ledakan keras yang menyebabkan bumi berguncang dan benda langit kehilangan kecemerlangannya, sebuah lonceng tua keluar dan berubah menjadi gunung yang megah. Gunung ini sepertinya berasal dari masa lalu, abadi. Gunung ini menjulang tinggi menembus langit dan menghancurkan kehampaan. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan Expanse Net langsung hancur, ia tidak dapat menahan satu pukulan pun. Declivity Mountain Bell, harta karun tertinggi yang misterius dan kuno, itu sebanding dengan harta karun sejati dari Kaisar Abadi. Ketika itu keluar, bahkan dunia pun akan ketakutan. Apakah itu harta karun sejati Kaisar Abadi? Para penonton di kegelisahan juga ketakutan setelah harta karun ini keluar. Kekuatannya terlalu besar, bahkan mencekik Raja Surgawi. Namun, para ahli yang berpengetahuan luas mengetahui bahwa ini bukanlah harta karun sejati karena kemunculannya tidak membawa aura Kaisar Abadi seperti yang diharapkan. Tidak bagus. Raja Hamparan merasa ngeri saat gunung itu menghancurkan jaringnya. Ini semua terjadi terlalu cepat sehingga dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Dengan energi darah yang tak ada habisnya dari roda kehidupannya yang bergerak bersama dengan lautan darah Yin Yang, Li Qiye mampu menyalakan lonceng gunung. Orang bisa dengan mudah membayangkan betapa dahsyatnya kekuasaan. Serangannya bahkan bisa mengguncang serangan terkuat dari harta karun sejati Kaisar Abadi. Di saat hidup dan mati ini, Raja Hamparan melepaskan hukum Dao yang tak ada habisnya dan memanggil harta demi harta untuk memblokir serangan ini. Namun, tanpa harta kehidupan kekuasaan atau harta karun di tangan, harta karunnya yang sejati tidak dapat dibandingkan dengan lonceng gunung. Dengan ledakan, semua harta karun hancur. Expanse King tidak bisa melarikan diri tepat waktu, dan darahnya keluar akibat serangan itu. Dengan lolongan yang ditelan, Raja dibanting oleh bel, dagingnya berceceran. Di mana-mana, bersambung.